Oke, suara saya jelas kan ya? Jelas, Mbak, jelas. Oke. Ada Oke, juga nih dari Melu Sinau, sapa. Mbak Intan nih dari Melu Sinau ya, Mbak Intan ya. Oke, sapa dulu deh Mbak Habibah, Ya, teman-teman KC-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi nih? Mbak Rizka juga dari KCS ya? Perkenalkan Kak, Oke, ada Mbak Naila juga, ini yang tadi hostnya ya? saya. iya, Oke, Mbak Naila. Terus dari pendaftarnya itu ada sekitar 200 lebih ya Mbak Habibah ya? Jelas, Kak. Suaranya agak Jelas. mantul nih. Oke. Nah, mungkin sebelum mulai ada baiknya saya kenalan dulu dan juga memperkenalkan apa sih KCYS ini, mungkin terus siapa sih orang-orang yang akan hadir di sini sebagai pemateri. Nah, jadi ini adalah webinar kedua kalinya ya, kerjasama antara KCYS YARSI, Universitas YARSI dengan komunitas Melu Sinau. Melu Sinau itu bahasa Jawa ya. Jadi kalau teman-teman tahu artinya itu ikut belajar bareng lah kayak gitu. Nah, jadi KCIS ini mengadakan kerjasama webinar kedua kalinya dan hari ini terkait new normal dan juga digitalisasi visual. Tapi mungkin nanti bisa fleksibel ya, terkait zakatnya gimana, terus islamisasinya gimana, seperti itu. Nah, di sini juga pematerinya kece-kece banget nih. Ada Mbak Yunice, ada juga Mas Darihan. Mungkin teman-teman KC di sini nggak asing dengan Mas Darihan. Beliau dari FOSE, Presidium Nasional, karena FOSE itu yang mewadahi KC-KC seluruh Indonesia. Jadi mungkin buat teman-teman di sini atau para peserta, Bapak, Ibu, atau adik-adik mahasiswa yang belum tahu KC itu apa, singkatannya adalah dari Kelompok Studi Ekonomi Islam. Jadi mereka tuh mungkin kalau teman-teman mahasiswa atau UKM ya, unit kegiatan mahasiswa. Jadi KC itu lebih ke kelompok studi yang fokus ke ekonomi Islam dan mereka itu ada tersebar di seluruh kampus di Indonesia. Rata-rata kalau fakultasnya ekonomi juga pasti ada. Nah, ini tuh KCIS ini juga dari FEB ya, Fakultas Ekonominya Universitas Yarsi, seperti itu. Nah, kalau Melu Sinau sendiri dia itu komunitas ya, komunitas yang bergerak dalam bidang edukasi, literasi juga, dan mereka tuh secara rutin mengundang para pembicara dari berbagai bidang yang pakarnya, dan mereka memberikan webinar ini secara cuma-cuma. Jadi teman-teman beruntung banget udah join di sini, bisa menimba ilmu dari para pakarnya tanpa harus dipungut biaya juga kayak gitu. Nah, kalau terkait Instagramnya, mungkin teman-teman kalau mau kepo, apalagi sini nanti sharingnya dari KCYes atau juga Melusinau, nanti bisa langsung cek di Instagramnya @melusinau dan juga KCYes, KSEI yes YES ya, Yarsi. Nanti di situ bisa teman-teman dapat informasi apa aja sih webinar atau mungkin sharing ilmu yang akan mereka berikan, seperti itu. Nah, kita 6 menit lagi masuk ke acara inti ya. Jadi mungkin sekarang boleh teman-teman saling sapa atau nyiapin dulu nih pertanyaan-pertanyaannya. Apa aja sih yang mau ditanyain kira-kira digitalisasi sebagai masyarakat digital ya. Sekarang kan kita bukan lagi citizen tapi juga netizen ya. Jadi terus kayak gimana sih urgensinya zakat, filantropi Islam dalam era new normal seperti ini, saat pandemi seperti ini kayak gitu. Nanti bisa disusun dulu apa sih yang mau ditanyain kayak gitu biar nggak ketinggalan nih dari penanya lain. Terus teman-teman juga jangan lupa nanti diharapkan unmute ya, unmute sendiri biar nanti nggak mendistrak atau mengganggu berjalannya webinar. Selain itu, teman-teman kan ada WhatsApp grup ya.
Nah, jangan live dulu WhatsApp group sampai webinar ini selesai, karena di situ nanti akan ada link presensi dan juga evaluasi, sehingga teman-teman nanti bisa terdata seperti itu. Dan juga link materi tentunya, karena materi nanti bakal menarik banget. Dan kalau teman-teman bisa mau stalking juga pematerinya, juga silakan dicari ya di Instagram atau di googling. Nah, beliau-beliau ini penulis aktif lah di berbagai tulisan media populer juga dan akademik juga. Jadi biar dapat networkingnya, teman-teman juga bisa memanfaatkan webinar ini sebagai ada networking yang bermanfaat ke depannya. Oke, terus mungkin itu ya, kalau beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tuh. Oke, ini udah ada yang kenalan nih dari mana nih? TB, Mandiri Cilengsi Bogor, Arif ya. Di sini udah ada kasusnya belum ya nih Arif? Oke. Dari Mbak Naila, Kak Seyes, ada yang perlu disampaikan dulu sebelum mulai mungkin 3 menit lagi? Atau Mbak siapa nih? Habibah tadi? Sudah Mbak, itu aja. Udah, oke. Gimana Mas Habib, udah? Aman, sudah. Oke, sip. Nanti kita tunggu pembicaranya juga masuk. Dan sebelum memulai, mungkin saya juga kasih tahu, jadi ini kita langsung aja webinar santai. Jadi setelah pembukaan, langsung pembacaan CV pembicara. Terus nanti teman-teman nanyanya setelah kedua pembicara presentasi gitu ya. Jadi biar dikumpulin dulu tuh pertanyaannya. Dan teman-teman silahkan tulis pertanyaannya di live chat. Di live chat, jadi tidak perlu langsung berbicara, sehingga kita bisa tahu secara detail gitu. Apa sih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gitu. Oke. 2 menit lagi kita mulai ya. Ini ada lagi Dawarni NTN dari Kepulauan Riau. Wah, jauh-jauh juga ya ini. Oke. Mungkin sambil nunggu teman-teman lainnya atau yang udah masuk ke grup WhatsApp diinformasikan lagi biar nggak telat ikut webinarnya. Oke, ada lagi. Oke, dari Pati, Jawa Tengah ya. Ada Imam Maftuhin, Sarjana Ekonomi Syariah. Wah, di sini ternyata nggak cuma mahasiswa ya, ada yang udah alumni juga. Mungkin teman-teman sekali lagi diingatkan, jangan lupa unmute. Video boleh di-on-kan ya, biar tahu siapa, saling sapa. Tapi kalau suara di-unmute dulu, biar suaranya jelas dari pemateri. Terus jangan lupa nanya di live chat, dan nanti teman-teman boleh kepoin Instagramnya KCYCRC dan juga Melusinau. Ya, jadi Melusinau ini foundernya Mbak Aulia dan juga tadi co-foundernya ada Mbak Intan yang ada di sini tadi. Ada beberapa kali webinar yang udah diselenggarakan antara KCYS dan juga Melusinau. Nah, KCYS ini dari Yarsi ya, Universitas Yarsi, Jakarta. Mungkin teman-teman yang di Jakarta juga udah familiar. Teman-teman FOSE yang udah banyak jaringannya juga pasti udah paham. Jadi FOSE itu mewadahi kelompok studi ekonomi Islam yang ada di seluruh Indonesia. Kalau mau kepo terkait FOSE juga boleh, di sana juga ada banyak webinar yang bermanfaat. Oke, di sini ada Tasikmalaya juga. Ada yang dari Bekasi. Oh, Gunadarma, Universitas Gunadarma juga ada KC-nya ya. Oke, udah jam 1 ya. Sebaiknya kita langsung mulai. Mas Habib, pembicaranya apa sudah masuk? Sudah tadi, sudah di bawah Mas Darihan. Ya. Oke. Ya. Nanti tolong dibantu ini ya, share screen terkait CV-nya, mungkin biar teman-teman bisa
lihat dan baca juga. Baik. Share Oke, screen ya. terima kasih. CV pembicara. Oke, mungkin langsung saya mulai aja. Sekarang udah jam 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita diberi kesempatan untuk mengikuti webinar ini dan mencari ilmu bersama dalam acara webinar terkait Islamisasi di era digitalisasi siswa. Nah, di sini acara ini terselenggara oleh kerjasama KCIS Universitas Yarsi dan juga komunitas Melu Sinau. Akan menghadirkan dua pembicara kita, Mbak Yunice dan juga Mas Darihan. Tapi mungkin sebelum mulai acaranya, kita buka dulu webinar kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mungkin agar lebih menyingkat waktu, saya akan bacakan dulu CV pembicara. Ya, gimana Mbak? Mas? CV pembicara langsung saja, nanti biar memperkenalkan sendiri saja. Oh gitu, oke. Mungkin saya perkenalan singkat aja ya, biar nanti kita lebih banyak waktu diskusi dan juga presentasinya. Nah, ya, untuk pembicara yang pertama ada Mbak Yunice Karina Tumawang. Beliau itu dari dosen di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Sedangkan pembicara kedua itu ada Mas Darihan Mubarak. Mungkin teman-teman sudah kenal, Presidium Nasional Alumni KFOC pada 2017 ya kalau nggak salah. Beliau sekarang mahasiswa S2 di Malaysia. Jadi kalau Mbak Yunice itu lulusan alumni S2 Durham University. Nah, sekarang kita bisa langsung menyimak materi dari Mbak Yunice. Sudah sedia Mbak Yunice? Mbak Iin kayaknya sesuai kesepakatan Mas Darihan dulu yang pertama. Oh gitu, Mas Darihan dulu. Oke, Mas Darihan Mas Darihan ya. Mas Darihan Mubarak, boleh silahkan dimulai materinya. Mungkin dari panitia mungkin share screen. Baik. Kedengeran nggak suara saya ya? Kedengeran, Mas. Kedengeran, Mas. Kedengeran, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Luli telah memberikan waktu kepada saya pada siang hari ini dan kepada teman-teman Yarsi dan teman-teman panitia yang lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tanpa memperpanjang kalam, mungkin saya akan jelaskan beberapa poin yang menurut saya sangat penting untuk saya sampaikan dan penting untuk kita ketahui bersama, gitu, teman-teman sekalian. Pada webinar kali ini saya akan membahas tentang perilaku ekonomi new normal, pendekatan need-based economy atau peak-based neoclassical. Mungkin kalimat ini agak terdengar asing di teman-teman sekalian, tapi di waktu yang singkat ini saya coba paparkan, mudah-mudahan bisa dipahami, sedikit tidak bisa dipahami. Sebenarnya istilah need-based economy ini diperkenalkan oleh ada redaksi yang saya ambil dari kebijakan tahun kerangka dasar kebijakan Malaysia tahun 2019. Jadi pada saat Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad itu menyusun dasar kebijakan ekonomi, dia menggunakan pendekatan need-based economy. Nah, nanti coba saya jelaskan apa itu need-based economy, dan ternyata itu sangat sesuai dengan Islam atau kita sebut dengan peak-based neoclassical. Nanti apa relevansinya dengan masa COVID-19 ini? Mungkin next itu overview judul dari saya. Oke. Sebagai sebuah latar belakang, saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa semasa COVID-19 dan pasca COVID-19 ini pasti akan terjadi ketidakseimbangan ekonomi Indonesia dan global. Itu poin penting yang mungkin teman-teman sudah tahu bersama ya. Akan terjadi ketidakseimbangan ekonomi Indonesia dan global. Salah satu faktor utamanya adalah
kebijakan PSBB. Artinya kan COVID-19 ini menyebabkan kita terpaksa untuk tinggal di rumah atau membatasi gerak sosial kita ya. Nah, apa dampaknya adalah pengangguran akan meningkat. Kenapa pengangguran meningkat? Mungkin saya sebagai overview dulu, kenapa pengangguran meningkat? Dari sisi produksi, supply side economic, dari sisi produksi itu maka perusahaan ini kan terpaksa untuk mengurangi produksi mereka karena memang ada batasan dari kebijakan pemerintah sehingga dampaknya apa? Ada pemecatan orang, ada PHK atau paling tidak ada penurunan upah kerja gitulah. Nah, tindakan atau kebijakan PSBB di Indonesia, istilah lokalnya di Indonesia itu akan menyebabkan pengangguran meningkat, gitu ya, pengangguran meningkat. Ini perlu dipahami dulu. Nah, ini perlu dipahami dulu. Apa yang terjadi ketika pengangguran meningkat? Maka terjadi ketidakseimbangan distribusi pendapatan. Kan kalau dalam ekonomi teman-teman belajar karyawan itu adalah faktor input. Jadi dia mendapatkan distribusi pendapatan berasal dari gaji dia oleh si firma, oleh si perusahaan. Dia dapat gaji, kemudian dia dapat uang, itu dijadikan sebagai belanja dia. Ya, artinya dia mendapatkan distribusi kekayaan, distribusi pendapatan dari hasil usaha dia. Maka ketika dia di PHK, dia stop, distribusi pendapatannya stop. Artinya semakin banyak orang PHK, maka semakin parah. Gitu ya. Itu yang selanjutnya. Yang poin B yang ingin saya sampaikan adalah beberapa penelitian ternyata menyampaikan, nanti coba saya sampaikan penelitiannya, ternyata masalah COVID-19 ini adalah masalah multidimensi. Ada beberapa tempat di mana ada orang bunuh diri, setelah ada beberapa responden ditanya, ternyata dia ada beberapa orang yang rumah tangganya itu rusak gara-gara masalah COVID-19. Jadi tekanan psikologis, tekanan perasaan, dan tekanan-tekanan yang lainnya menyebabkan orang kemudian melakukan hal-hal yang sebenarnya kalau dia punya uang mungkin dia tidak lakukan, gitu ya. Kalau dia tidak terganggu ekonominya mungkin dia tidak lakukan. Kan Al-Quran itu mengidentifikasi harta itu sebagai allati ja'alallahu lakum qiyamah, sebagai penegak kehidupan. Jadi itu identifikasi harta oleh Al-Quran. Ketika penegak kehidupan itu terganggu, maka kehidupan manusia pasti terganggu. Ketika kebutuhan doruriyah manusia terganggu, maka kehidupan yang lainnya pasti terganggu. Apa dampak selanjutnya teman-teman? Adalah pertumbuhan jumlah mustahik. Nah, jadi mustahik itu kan orang-orang yang menerima zakat. COVID-19 ini menyebabkan pertumbuhan jumlah mustahik secara signifikan. Orang-orang yang sebelumnya mungkin, kalau teman-teman belajar fikih itu kan ada istilah muzakki, muktafi, dan mustahik. Muktafi itu adalah orang yang tidak menerima zakat dan tidak ngeluarin zakat juga. Jadi hartanya pas-pasan aja gitu. Nah, sebelumnya orang itu mungkin muktafi, orang yang nggak menerima zakat sama sekali. Tapi setelah COVID-19 ini, dia jadi turun kelasnya menjadi mustahik. Kalau orang-orang top itu, orang-orang yang kekayaannya itu mungkin kekayaannya sudah level misalkan top 20, misalkan 20% orang-orang kaya di Indonesia, mungkin dia tidak terlalu terdampak. Tapi orang-orang yang muktafi ini, dan jumlahnya sangat banyak di Indonesia, akan turun menjadi mustahik. Itu ya, itu sebagai overview kepada teman-teman sekalian. Oke, lanjut Mas. Oke, fakta terkini, saya ingin jelaskan fakta terkini. Bulan Mei 2020 itu Sri Mulyani, Menteri Keuangan pernah mengatakan bahwa jika pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 2,3%, maka pengangguran meningkat sekian, 2,9 juta. Kemudian jika pertumbuhan ekonomi Indonesia 0,4%, maka pengangguran nambah 5,23 juta. Ini angka, menurut saya angka yang sangat fantastis. Ini kan pengangguran ini akan merembet kemana-mana, tekanan-tekanan psikologis yang lainnya. Oke, beberapa penelitian mengatakan seperti di Pakistan ini ternyata ada orang yang bunuh diri gara-gara dia belum kena penyakit, tapi karena udah was-was duluan, saya kena penyakit deh kayaknya. Akhirnya dia bunuh diri. Jadi tindakan dia bunuh diri itu karena COVID, kekhawatiran berlebihan terhadap COVID. Nah, artinya intinya apa yang ingin hendak saya sampaikan kepada teman-teman adalah COVID-19 ini adalah menyebabkan kejadian yang menyebabkan krisis multidimensi. Apalagi COVID-19 ini tidak bisa diprediksi secara akurat kapan selesainya. Ini ekonomi wabah ya. Ekonomi nggak bisa tidak ada sampai sekarang orang yang bisa memprediksi kapan selesainya COVID-19 ini. Yang ada adalah malah WHO bilang makin banyak ada penyebaran lewat udara dan sebagainya, dan tren di Indonesia itu semakin tinggi saja penyebaran COVID. Artinya karena tidak ada yang bisa memprediksi, maka harus ada perubahan perilaku secara maksimal, secara total. Nanti coba saya paparkan lebih detail ya.
Oke, mudah-mudahan latar belakang ini teman-teman bisa pahami supaya nanti ketika saya jelasin lebih di kerangka solusinya teman-teman bisa pahami dengan utuh gitu ya. Oke, lanjut mungkin. Mungkin nanti kalau waktu saya habis nanti dijelaskan, dikasih tahu aja ya. Oke, gini. Saya jelaskan begini. Ekonomi itu ibarat tubuh. Teman-teman ibaratkan ekonomi itu kayak tubuh. Kayak kita manusia gitu. Kita itu pernah sakit, pernah sehat. Pernah sakit, pernah sehat. Masa sakit itu kita katakan sebagai masa krisis lah. Nah, masa krisis. Masa sehat itu kita katakan sebagai ekonomi stabil. Ketika teman-teman sakit, teman-teman itu pasti minum obat. Biasanya ya. Biasanya teman-teman minum obat. Makanya pemerintah ketika terjadi COVID-19 ini, ketika terjadi krisis ekonomi, dia mengeluarkan stimulus fiskal. Jadi dari APBN itu, dari pajak Anda, mungkin pajak teman-teman sekalian, dikeluarkan uang untuk menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Atau itu kita identifikasi sebagai obat. Pertanyaannya adalah, apakah ada yang lebih penting dari obat? Nah, itu kita jawab dulu. Apakah ada cara ekonomi yang lebih penting dari obat? Krisis 98 itu ada obatnya. Indonesia kan walaupun dikatakan gagal pernah minjem ke IMF. Tapi ternyata ada negara pada saat krisis 98 itu pernah minjem, ada negara yang pernah minjem ke IMF, yaitu Korea Selatan, dan dia berhasil. Jadi yang perlu dipahami tentang obat adalah beda penyakit, beda obat. Ya, beda penyakit, beda obat. Obat 98 mungkin beda dengan obat sekarang. Karena beda penyakitnya. Itu dulu ya, itu yang pertama. Supaya lebih mudah dipahami, saya mau jelaskan ekonomi itu kayak diri manusia saja gitu. Kita pernah sakit. Tapi apakah ada yang lebih penting dari obat? Ada. Apa itu? Perilaku hidup sehat. Minum minuman air putih secara teratur. Itu adalah obat, sesuatu yang lebih penting dari obat. Kalau teman-teman sakit kemudian hanya minum obat saja, kemudian setelah itu tidak berperilaku, tidak olahraga dan sebagainya, maka saya yakin teman-teman akan mudah terserang penyakit. Kalau hanya kebijakan fiskal saat terjadi krisis, maka kalau fundamental ekonominya kurang bagus, maka teman-teman ekonomi itu akan terkena penyakit lagi, cepat terkena penyakitnya. Maka yang kita pastikan adalah perbaikan fundamental ekonomi, sehingga kalaupun kita sakit ke depannya, kan walaupun kita berperilaku hidup sehat itu ada peluang kita sakit ada, cuman tidak sebesar peluang orang yang mungkin tidak berperilaku sehat. Mungkin itu ya, yang mungkin bisa dipahami analogi saya. Kemudian, sejarah krisis ekonomi sering berulang menunjukkan ekonomi akan kembali kepada keseimbangan. Nah, jadi, memang kalau teman-teman belajar pasar, belajar ekonomi, meskipun ekonomi itu pernah mengalami krisis, para ekonom mengatakan pasti nanti dia akan seimbang lagi. Ada yang mengatakan COVID-19 ini, ada yang bilang kayak L, misalkan turun, lama naik. Ada yang bilang kayak huruf V, dia turun kemudian naiknya perlahan-lahan. Ada yang pokoknya ada huruf V, ada huruf W gitu, turun naik, turun naik. Ekonomi itu seperti itu. Kalau dia nggak turun naik, turun naik, turun naik. Dan ketika dia tidak seimbang, dia akan kembali kepada titik keseimbangan. Tapi masa COVID-19 ini tidak bisa diprediksi kapan sih masa keseimbangan itu, karena wabah ini belum bisa diprediksi selesai. Oke, saya masuk ke poinnya. Poin pendekatan ekonomi Islam. Kalau kata namanya Profesor Aslam Hanif, kalau teman-teman pernah baca jurnalnya, dia nulis sebuah jurnal judulnya Islam, Islamic Worldview and Islamic Economy. Dia mengatakan dalam ekonomi Islam, kata dia, apa yang seharusnya itu lebih penting daripada apa yang terjadi. Jadi ketika apa yang seharusnya, apa yang terjadi bertentangan dengan apa yang seharusnya, maka apa yang terjadi harus menyesuaikan diri dengan apa yang seharusnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti coba saya jelaskan. Misalkan, ada teori ekonomi yang mengatakan begini, teman-teman. Semakin tinggi pendapatan, maka konsumsi semakin tinggi. Itu adalah teori yang muncul dari penelitian. Grand teori yang muncul karena ada mungkin orang yang mengeluarkan teori itu muncul dari penelitian tertentu. Sehingga dia menyimpulkan, lazimnya ketika pendapatan orang meningkat, maka konsumsinya meningkat. Nah, itu adalah fakta atau apa yang terjadi. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana apa yang seharusnya itu? Jadi Islam itu, kalau teman-teman belajar ekonomi Islam itu, dia harus menggunakan dua pendekatan, yaitu doktrin dan sains. Maksud saya, ketika doktrin itu bertentangan dengan sains, maka doktrin yang harus teman-teman dahulukan daripada sains. Tapi ketika dia selari, berjalan beriringan, maka gunakan saja dua-duanya. Kalau dia tidak selari, maka tidak beriringan,
maka sesuaikan sains itu dengan doktrin. Nah, makanya ini saya sebut dengan peak based neoclassical. Bagaimana teori neoclassical itu kita sesuaikan dengan fikih. Nah, makanya pendekatan ini harus dilakukan pada masa ini dan pada masa kapanpun. Makanya saya sebut dengan perilaku ekonomi new normal. Sebenarnya ini bukan perilaku ekonomi new normal, tapi perilaku ekonomi kapanpun dan dimanapun. Tapi karena ini masanya COVID-19, kita harus gaungkan ini sebagai perilaku ekonomi new normal dan kedepannya harus selalu dipegang. Apa itu? Nanti coba saya jelaskan ya. Oke, berapa lama negara akan kembali kepada keseimbangan? Berapa lama? Tidak bisa diprediksi. Apa solusi untuk mengatasi tekanan psikologis kemiskinan jiwa menggunakan pendekatan ekonomi Islam? Bisa nggak pendekatan fiskal ini menangani masalah-masalah ini psikologis, kemiskinan jiwa, dan sebagainya? Saya menyimpulkan bahwa tidak bisa ditanggulangi secara komprehensif. Mungkin pendekatan paket-paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada masa COVID-19 ini mungkin bisa menyelesaikan setidaknya bisa meningkatkan konsumsi masyarakat sehingga dari sisi demand side ekonomi, pertumbuhan ekonomi akan tinggi, akan setidaknya bisa terkontrol walaupun tidak bisa pulih seperti keadaan biasa. Tetapi menurut saya ini adalah solusi yang belum komprehensif. Apa yang komprehensif? Coba dilanjutkan. Saya kecepatan nggak kalimatnya ini? Oke, next. Saya kecepatan nggak Mbak Luli? Atau pas? Sudah cukup sih Mas, tapi mungkin dipelankan lagi. Oke, siap. Terima kasih. Oke, saya pelankan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama adalah perlu ada upaya kembali kepada kerangka prinsip ekonomi Islam dengan pendekatan doktrin dan sains. Doktrin dan sains itu begini, saya kasih contoh kepada teman-teman sekalian, nanti di pendekatan need-based ekonomi ya. Kemudian, implementasi doktrin Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi pada masa COVID-19 ini diikuti dengan pembangunan ekonomi mustahik melalui pendekatan peak-based neoclassical, kemudian akan berdampak pada SDGs dan inclusiveness. Oke. Lanjut, saya coba jelaskan di bagian peak base. Ini adalah solusi yang mungkin ingin saya tawarkan kepada teman-teman. Oke, apa hubungannya dengan materi ZISWAP hari ini dan sebagainya? Oke. Apa itu need based economy? Need based economy itu adalah keadaan di mana teman-teman mengkonsumsi barang sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman belajar teori maksimum utility konvensional mengatakan bahwa semakin Anda dikatakan memiliki kepuasan Anda dikatakan maksimum ketika pendapatan yang Anda miliki itu Anda bisa sedang melakukan presiden. Oke. Kalau dari kami pribadi ini kenapa ini? Mohon maaf, ini Mas Aldi dari mana ya? Mbak Nida? Host mungkin bisa dibantu? Mbak Nida? Bisa dapatkan skill dan pengetahuan, kemudian kalau hasilnya ini langsung ke masyarakat. Oke. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Oke, terima kasih. Kesalahan teknis. Oke, apa yang disebut dengan need based ekonomi seperti yang saya sampaikan tadi itu saya ambil dari dasar kebijakan Malaysia, dasar kebijakan pada saat Mahathir jadi Perdana Menteri. Oke. Dalam teman-teman kalau belajar konvensional ketika menganalisis konsumsi mengatakan bahwa ketika pendapatan Anda sekian, maka utility Anda dikatakan maksimum ketika Anda mampu menghabiskan semua pendapatan Anda. Artinya, kalau saya punya pendapatan 2 juta, maka saya akan mencapai level maksimum utility ketika 2 juta itu habis. Gitu ya. Ketika 2 juta itu habis, makanya kalau dia lebih rendah dari itu, kepuasan saya belum maksimum. Nah, itu teori maksimum utility ya. Kepuasan saya belum maksimum. Kenapa disebut dengan peak based neoclassical? Karena kita coba integrasikan nilai-nilai teori maksimum utility,
teori maksimum utility ini dengan nilai Islam apa itu? Yaitu Anda berbelanja mengikuti kebutuhan. Maksudnya apa? Begini, maksudnya gini. Ketika saya punya pendapatan 2 juta, ternyata setelah diidentifikasi kebutuhan saya 1,5 juta, maka saya dikatakan dalam Islam, utility saya akan maksimum, maka saya akan mencapai maksimum utility ketika konsumsi saya 1,5 juta. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ketika konsumsi saya 1,5 juta. Artinya, teori maksimum utility dalam Islam selalu lebih rendah dari maksimum utility dalam konvensional. Kenapa? Karena ketika Anda berbelanja itu, Anda mengikuti batas tabzir. Disebut dengan batas tabzir. Batas tabzir itu adalah ada level di mana ketika Anda berbelanja itu, tidak bisa Anda selalu berbelanja mengikuti maksimum utility konvensional, karena ada doktrin dalam Islam, doktrin batas tabzir menyatakan bahwa kalau Anda sudah sampai level mubazir, maka ketika Anda berbelanja lebih dari itu, maka Anda disebut berdosa dalam fikihnya. Nah, dalam ekonomi kita sebut dengan peak-based neoclassical. Artinya batas maksimum kepuasan kita adalah ketika kita sudah mencapai batas tertinggi tabzir. Ketika kita mencapai titik tabzir. Kalau sudah lebih dari itu kita mubazir sudah. Nah, itu adalah maksimum utility kita. Maksimum utility kita. Apa hubungannya dengan ini? Saya coba jelaskan kepada teman-teman sekalian. Mungkin ada yang bertanya begini, mungkin ada teman-teman yang bertanya, bukannya dari sisi demand side ekonomi, teman-teman kalau belajar pertumbuhan ekonomi itu GDP itu kan C plus C plus D plus I plus X min M, teman-teman belajar. Dan ketika Anda lihat rumus-rumus itu, kemudian ternyata setelah diketahui, ternyata konsumsilah yang memberikan sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian mungkin ada yang bilang ini, kalau kita membatasi konsumsi kita, ini kan COVID-19 ini menyebabkan konsumsi kita terbatas. Tapi saya mau tekankan bahwa teman-teman, walaupun setelah COVID-19 dan semasa COVID-19 ini, memang konsumsi kita harus mengikuti batas tabzir. Jadi tidak karena COVID-19 saja, gitu maksud saya. Mungkin ada yang bertanya begitu. Kalau saya mengikuti belanja mengikuti kebutuhan atau batas tabzir, maka saya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Karena kan konsumsi menurun. Bayangkan kalau semua orang dalam negara itu mengkonsumsi barang mengikuti batas tabzir dia, batas mubazir dia. Itu kan konsumsi bakal turun tuh. Mungkin ada yang berpikir seperti itu ya. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Justru saya bilang ketika orang melakukan konsumsi mengikuti batas tabzir dia, batas mubazir dia, pertumbuhan ekonomi itu akan terjadi namanya sustainable development goal dan keterangkuman atau inklusif dia pertumbuhan ekonomi. Dari sisi mana? Coba saya jelaskan. Jadi saya coba jelaskan teman-teman, ini coba dilihat Muzaki ini. Muzaki sama dengan Y min Z, ini harga P1 X1 plus P2 X2. P2 ini harga, X2 ini barang. Bayangkan kalau saya adalah seorang orang yang berperilaku. Jadi gini, ekonomi itu adalah teori ekonomi muncul dari teori kelaziman perilaku manusia. Itu yang perlu dipahami. Jadi apakah ada orang-orang yang perilakunya bertentangan dengan perilaku ekonomi kebanyakan orang? Teori ekonomi, banyak ada, tapi tidak lazim. Contohnya, saya pernah kasih contoh itu orang-orang yang mungkin mengamalkan tasawuf itu. Kan ada orang yang bilang kan semakin tinggi pendapatan maka konsumsi semakin tinggi. Ada nggak orang yang tidak berperilaku seperti itu? Ada. Orang-orang sufi mungkin pendapatannya tinggi misalkan, konsumsinya gitu-gitu aja. Artinya dia menabrak teori itu. Tapi tetap teori itu ada karena itu adalah kelaziman perilaku manusia. Lazim manusia kalau tinggi pendapatannya itu konsumsinya semakin tinggi. Tapi ada nggak yang tidak sesuai dengan itu? Ada, tapi tidak lazim begitu. Tapi mari kita buat yang tidak lazim ini menjadi lazim, begitu maksud saya. Nah, ini adalah perilaku ekonomi. Saya coba jelaskan di poin Muzaki kepada teman-teman sekalian. Jadi ketika saya punya pendapatan 5 juta misalkan teman-teman sekalian, ketika saya punya pendapatan 5 juta, ternyata batas tabzir saya itu adalah 4 juta, batas mubazir saya 4 juta. Maka dalam konvensional saya disebut belum mencapai maksimum utility. Tapi kalau dalam Islam sudah maksimum utility saya itu, 1 juta itu kemana? Mungkin teman-teman saving, dan 1 juta itu teman-teman bisa alokasikan ke zakat, infak, sedekah, wakaf.
Paham nggak? Mudah-mudahan bisa dipahami. Artinya, seharusnya perilaku seperti ini diamalkan pada saat COVID-19 ini. Banyak kok orang-orang yang tidak terlalu terkena dampak COVID-19, yang terkena dampak yang di berita-berita itu adalah orang-orang miskin saja. Orang-orang miskin yang mungkin dia sangat bergantung, dia cuma mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Orang-orang kaya, orang-orang yang sudah punya pendapatan investasinya sudah banyak dan sebagainya, itu mungkin tidak terlalu terkena. Maka orang-orang seperti ini harusnya kita dorong untuk dia melakukan konsumsi mengikuti batas tabzir dia, dan sisanya itu mungkin dia bisa investasikan dan dia harus keluarkan zakat. Makanya di level muzaki ini Y sama dengan Y min Z sama dengan P1 X1 plus P2 X2, barang 1, barang 2, harga barang 1 dan harga barang 2. Artinya ketika terjadi perilaku seperti ini, coba mungkin nanti Mbak Yunice bakal gambarkan uniknya mungkin orang Indonesia gitu kan, dia meskipun pendapatannya rendah, dia tetap sedekah dan sebagainya, itu unik ya, itu unik. Uniknya orang Indonesia. Tapi tidak semua orang Indonesia seperti itu gitu. Artinya maksudnya tidak semua orang Indonesia seperti itu. Mari perilaku seperti ini itu kita gaungkan bersama, kemudian kita gandakan perilaku-perilaku seperti ini. Sehingga si muzaki ini mengkonsumsi barang mengikuti kebutuhan dia, tidak hedon lah. Karena ketika lebih dari level itu dia tabzir, mubazir. Apa yang terjadi? Dia kemudian mengeluarkan zakat, infak, sedekah, wakaf. Teman-teman mungkin sudah tahu lah zakat itu apa. Zakat itu untuk mengeluarkan untuk memenuhi kebutuhan doruriyah zakat itu. Jadi zakat itu, alokasi zakat itu, kenapa Allah membakukan alokasi zakat? Shadaqatul lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha itu karena memang itu untuk memenuhi kebutuhan doruriyah. Kedua, wakaf, infak, sedekah. Wakaf itu untuk sustainable development. Jadi wakaf itu untuk hal-hal yang bersifat, saya bisa katakan tahsiniyat mungkin ya. Tapi zakat itu alokasinya untuk orang-orang, kedengaran nggak suara saya? Ya, untuk orang-orang yang pada level doruriyah. Bagaimana orang-orang yang mencapai level muzaki ini mengeluarkan zakat? Orang-orang yang mencapai level muzaki ini mengeluarkan zakat, kemudian diagihkan kemana? Didistribusikan kemana? Didistribusikan ke orang yang terkena COVID-19. Jangan mengira bahwa ketika COVID-19 semua orang terdampak secara ekonomi. Mungkin ada yang, saya contohkan nih, perusahaan hand sanitizer justru meraup keuntungan besar loh di masa COVID-19. Dia tidak terkena dampak, dia malah untung gede. Terkena orang-orang yang perusahaan hand sanitizer, masker, dan sebagainya. Artinya, orang-orang seperti ini justru diuntungkan oleh COVID-19 ini. Nah, artinya tidak semua orang terkena dampak ekonomi COVID-19 ini. Bagaimana orang-orang yang memiliki lebihan pendapatan ini? Sebenarnya saya mau jelaskan kurvanya, tapi mungkin tak cukup waktu ya. Lebihan pendapatan ini kita alokasikan kepada orang yang kurang pendapatannya. Makanya saya sebut di mustahik ini Y plus Z. Kenapa? Karena sebenarnya pendapatan dia itu kurang dari hak kifayah. Misalkan kebutuhan sebulan itu 3 juta. Pendapatan dia cuma 1 juta. Maka dia harus mendapatkan insentif dari zakat, infak, wakaf, dan sebagainya. Sehingga dia mampu mencapai kebutuhan doruriyah dia bisa terpenuhi. Makanya mustahik ini Y plus Z dia. Nah, yang muzaki ini Y min Z. Artinya ada perpindahan kekayaan dari orang kaya ke orang miskin. Nah, teman-teman bayangkan coba, kalau perilaku ini terjadi secara makro, perilaku ekonomi terjadi secara makro, orang-orang tidak hedon misalkan, kita asumsikan orang-orang tidak hedon, dia mengikuti konsumsi, mengikuti hak atau batas mubazir ini, kemudian tidak hanya itu dia alokasikan pendapatannya ke orang lain, maka kebijakan fiskal pemerintah itu akan terbantukan. Yang terjadi tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tapi juga pemerataan. Pemerataan inilah yang saya sebut dengan inclusiveness. Dia tidak hanya tumbuh ekonomi itu, tapi juga merata. Artinya inklusif dia. Apakah ini akan menyebabkan penurunan konsumsi masyarakat? Justru akan menambah konsumsi masyarakat. Dari sisi mana? Semakin banyak orang yang melakukan konsumsi. Jadi kalau ada orang yang kaya punya uang lebih, itu teman-teman sekalian, biasanya mungkin dia investasikan. Nah, tapi ketika dia keluarkan zakat,
ada orang-orang yang level mustahik itu dia mengeluarkan zakat ke orang-orang level mustahik. Apa pilihan orang-orang yang mencapai level mustahik ini? Apa pilihan dia? Dia pasti belanja. Sudah. Orang-orang yang dapat zakat ini pasti belanja konsumsi. Sudah. Kenapa? Karena pendapatan dia sendiri rendah. Dia dapat zakat, pendapatannya tinggi, pendapatannya meningkat, kemudian dia konsumsi. Justru ketika kita menerapkan need-based ekonomi ini, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi dan dia merata. Tapi kalau kita tidak menerapkan need-based ekonomi, pertumbuhan ekonomi mungkin tinggi karena orang-orang kaya ini mungkin konsumsi barang-barang branded dan sebagainya, tetapi tidak merata. Mudah-mudahan bisa dipahami poin saya. Jadi dia tumbuh dan merata. Makanya SDGs dan inklusif nih. Inilah yang disebut dengan need-based ekonomi. Jadi kalau di kurvanya itu teman-teman sekalian, dia selalu lebih rendah. Kemudian dia selalu lebih rendah dari maksimum utility konvensional. Tetapi ada agihan, ada distribusi pendapatan yang semakin meluas gitu ya. Kemudian selanjutnya, kalau teman-teman belajar zakat nomik lah, belajar zakat dari sisi ekonomi, kemudian teman-teman belajar zakat mustahik, muktafi dan sebagainya, bagaimana pengaruh zakat terhadap pertumbuhan, zakat infak sodakoh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari sisi C plus G plus I plus X min M itu, C ini akan, jadi si C mustahik ini akan nambah. Jadi ada C1, C muzaki, C2, C muktafi, mungkin C3 adalah C mustahik. Jadi semakin banyak orang yang melakukan konsumsi ketika zakat itu didistribusikan dengan baik. Semakin banyak orang yang melakukan konsumsi. Sehingga dari sisi demand side ekonomi, dari pendekatan demand side itu pendekatan mainstream sekarang. Banyak orang yang pakai, negara-negara di dunia juga pakai demand side mengukur pertumbuhan ekonominya. C plus G tadi itu. Maka konsumsi akan meningkat dengan sendirinya. Inilah doktrin. Nah, doktrin Islam itu, makanya saya sebut dengan doktrin plus sains. Doktrin itu adalah, batas tabzir itu adalah doktrin. Kemudian sainsnya itu adalah neoclassical ini, kurva-kurva teori-teori yang dia bentuk itu berdasarkan penelitian dia. Nah, maka doktrin itu harus mengatasi sains. Tapi masalahnya adalah, Mas Darian, maaf, 5 menit lagi ya. Oke, terima kasih. Masalahnya adalah teman-teman sekalian, batas mubazir itu sangat subjektif. Jadi apa yang mubazir bagi saya itu belum tentu mubazir bagi Anda. Jadi misalkan saya butuh HP 2, ya wajar saya punya bisnis, teman-teman butuh HP 1 dan sebagainya itu ya. Maka setiap orang itu harus mampu mengidentifikasi batas mubazir dia. Makanya tidak bisa dimasukkan ke dalam rumus batas mubazir ini, dia sangat subjektif. Sehingga apa kesimpulan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, perilaku ekonomi ketika terjadi krisis maupun tidak krisis itu harus sama, yaitu kita harus mengkonsumsi barang mengikuti batas mubazir, sehingga menyebabkan SDGs dan inclusiveness yang saya sampaikan tadi. Karena kalau tidak mengikuti hal seperti itu, maka kesenjangan pasti akan terjadi, distribusi kekayaan tidak merata dan sebagainya. Nah, kemudian pengalaman doktrin itulah yang saya sebut sebagai tadi itu berperilaku hidup sehat. Itu perilaku loh, orang-orang yang mengkonsumsi barang itu menggunakan batas tabzir itu disebut dengan perilaku hidup sehat. Kemudian minum minuman secara teratur, minum air putih secara teratur dan sebagainya, itulah perilaku. Krisis itu pasti akan berulang terus-menerus kalau perilaku agen ekonominya tidak berubah. Rasmi, percaya sama saya? Percaya, ya, kayak agen asuransi. Ya, oke, percaya teman-teman. Saya bukan bisa pastikan juga, kalau orang dalam suatu negara tidak berperilaku ekonomi dengan baik, maka krisis itu pasti berulang dan kebijakan-kebijakan yang disebut sebagai obat itu pasti akan digunakan kembali. Krisis itu adalah sesuatu yang berulang. Ketika kita memperbaiki hidup kita sesuai dengan nilai atau doktrin, maka krisis itu bisa kita tanggulangi bersama. Mudah-mudahan bisa dipahami ya poin saya. Terima kasih, mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Mas Darihan ya atas pemaparan materinya yang luar biasa ini.
ada quotes menarik juga yang dari Prof. Aslam Hanif tadi ya, apa yang seharusnya lebih penting dari apa yang terjadi. Nah, mungkin teman-teman juga bisa sambil melihat live chat, di situ ada format bagaimana sih bisa mengajukan pertanyaan biar Mas Darihani bisa nanti langsung menjawab setelah pembicara kedua menyelesaikan materinya. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung aja ke pembicara kedua, yaitu Mbak Yunice, atau biasa dipanggil Mbak Cice. Silakan Mbak, nanti memaparkan materi terkait digitalisasi zakat, gitu ya. Oke, silakan Mbak. Ya, terima kasih Mbak Iin. Tak share screen dulu ya, bentar. Bentar ya. Udah muncul Mbak? Belum. Oh ya, sekarang udah nih. Oh ya. Lagi loading. Oke. Oke. Terima kasih Mbak Iin. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alhamdulilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Setinggi puja, sedalam syukur kita panjatkan ke ilahi Rabbi, karena berkat limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat thalabul ilmi, kita dapat berkumpul di kesempatan yang berbahagia ini. Teriring salawat besar salam, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang berdiri di bawah panji beliau kelak di hari kiamat. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan panitia atas kesempatannya. Kali ini kita akan coba sedikit sharing terkait perilaku ekonomi Islam di era new normal, khususnya terkait digitalisasi zakat. Tadi walaupun sudah disampaikan di awal oleh moderator, tapi mungkin lebih afdol kalau kita kenalan singkat. Nama saya Yunice Karina Tumewang, biasa dipanggil Cece. Saat ini dia menahkan sebagai dosen akuntansi dan peneliti di Fakultas Bisnis Ekonomika UI. Nah, mungkin kalau dilihat dari jurusan dan fakultasnya terlihat sangat kapitalis gitu ya. Jadi nggak ada bau-bau syariahnya. Nah, supaya mungkin teman-teman nggak ragu gitu, kok ngomongin zakat sih gitu. Jadi mungkin sedikit latar belakang pendidikan saya. Selain menempuh studi S2 di Keuangan Islam di Durham University, juga sebenarnya sejak S1, alhamdulillah walaupun katakanlah di fakultas atau di jurusan konvensional begitu, tapi Allah beri kesempatan untuk thalabul ilmi, untuk tertarik mempelajari ekonomi Islam, khususnya di akuntansi dan keuangan syariah, termasuk di dalamnya zakat. Nah, jadi dimulai dari S1 udah bergelut di KC ISC, dan cukup familiar lah dengan FOSE. Dan saya yakin nanti ini teman-teman di sini banyak juga yang kayaknya berasal dari KC atau jadi anggota atau pengurus KC. Semoga nanti menjadi generasi penerus gitu ya, ekonom Rabbani di masa depan. Oke, itu sekilas perkenalannya. Itu ada Instagram dan LinkedIn kalau mau di-follow. Kita masuk ke outline. Yang kita akan bahas kali ini sebenarnya simple. Yang tadi yang disampaikan Mas Darian sudah cukup komprehensif. Mungkin saya hanya sedikit-sedikit menambahkan dan menekankan itu ya, mengambil emphasize tertentu. Satu pertanyaan yang akan kita coba jawab adalah what happened with Indonesian consumer in the new normal era. Jadi kita ingin tahu nih sebenarnya apa sih yang berubah dari pola konsumen Indonesia di era new normal. Karena tadi background saya dari konvensional, dari kapitalis tanda kutip. Jadi kita akan mulai dari pendekatan konvensional, mengawalinya aja. Mengawali dengan pendekatan konvensional yang sudah baku, yang sudah pakem gitu. Nanti kita akan mulai mengadopsi pendekatan Islam. Dan nanti kita akan lihat betapa signifikannya zakat dalam memainkan perannya di perilaku konsumen. Lalu nanti kita akan lihat juga digitalisasi zakat, peran digitalisasi zakat, serta peluang dan juga tantangannya. Kita akan mulai dengan teori konvensional, pendekatan konvensional. Pendekatan konvensional kita buka dengan teori yang sederhana, teori konsumen, Y sama dengan C plus S, di mana Y ini adalah income,
C itu adalah consumption, S adalah savings. Maka 3 pertanyaan lanjutan dari pertanyaan awal kita tadi, perilaku konsumen, kita akan pecah menjadi bagaimana pendapatan masyarakat Indonesia selama pandemi atau selama new normal, lalu apakah masyarakat Indonesia itu semakin konsumtif atau malah dia semakin rajin menabung atau semakin tinggi atau semakin rendah simpanan masyarakat Indonesia. Daripada kita menebak-nebak, kita akan coba pinjam hasil survei dari McKinsey, COVID-19 Consumer Pulse Survey di tahun 2020, di tahun ini ya. Jadi McKinsey ini, untuk yang belum familiar, McKinsey adalah perusahaan konsultan yang basisnya di Amerika, berdiri sejak tahun 1926, dan termasuk salah satu perusahaan atau firma konsultan terbesar, paling mahal, paling prestisius gitu ya di dunia. Nah, jadi McKinsey ini melakukan survei di pertengahan Maret, jadi ketika pandemi ini mulai mewabah di berbagai belahan dunia. Nah, jadi survei ini dilakukan di setidaknya 45 negara, Indonesia salah satunya. Di Indonesia sendiri melibatkan lebih dari 700 responden, jadi bisa cukup diandalkan gitu ya, bisa cukup kita andalkan hasilnya. Lalu kita lihat coba satu persatu, kita bedah tadi Y sama dengan C plus S, kita mulai dari Y, income, kita lihat ada household income, di sini ada garis biru atau blok biru, itu pengertiannya adalah masyarakat, berapa persen masyarakat Indonesia yang meyakini adanya kenaikan. Kalau dalam income, berarti dalam income gitu ya. Sedangkan yang di putih, berarti ini adalah jumlah masyarakat Indonesia yang merasa tidak ada perubahan, stagnan aja. Sedangkan yang di biru dongker ini adalah jumlah masyarakat Indonesia yang merasa mengalami penurunan. Dan kita lihat seperti di judulnya ya, 3/4 berarti lebih dari 75%, sekitar 75% konsumen Indonesia itu merasa adanya penurunan dalam hal income dan dalam hal savings. Kita akan bahas satu persatu income dulu. Nah, di income ini cukup signifikan ya, mengalami penurunan, maksudnya 75% masyarakat Indonesia mengalami penurunan income, merasa mengalami penurunan income. Dan ini sejalan tadi kalau Mas Darihan sampaikan, begitu juga dengan data yang dirilis resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan, bahwasanya per 20 April 2020 tercatat ada 2 juta pekerja yang dirumahkan gitu ya, terkena pemutusan hubungan kerja dari 100.000 perusahaan. Sangat signifikan. Jadi ada 2 juta pengangguran baru selama masa pandemi. Jadi wajar kalau misalnya kita lihat di sini surveinya juga menunjukkan hal yang demikian. Namun yang menarik adalah untuk masyarakat Indonesia, kalau kita lihat sebegitu severe ya, sebegitu parahnya efek ekonomi yang timbul akibat pandemi, namun jika ditanya, apakah kamu yakin dengan pertumbuhan ekonomi 2-3 bulan yang akan datang, dengan pertumbuhan ekonomi di masa depan, maka jawabannya mereka sangat mengejutkan. Jadi, bisa dilihat di sini, blok biru ini adalah yang optimis. Jadi, walaupun masyarakat Indonesia itu terkena dampak pandemi yang cukup signifikan, penurunannya, tapi ternyata mereka masih bisa menyimpan rasa optimisme yang tinggi. Lebih dari 50% masyarakat Indonesia optimis bahwa perekonomian, baik itu individu maupun negara, akan membaik dalam 2-3 bulan yang akan datang. Padahal kalau kita bandingkan dengan negara-negara di belahan dunia lain, katakan di sini, Italia, Prancis hanya di angka 14% masyarakatnya yang optimis. Katakanlah yang paling wajar adalah di Jerman ya. Yang paling menarik adalah yang di Jerman. Di Jerman hanya setengah dari warga yang optimis. Mohon maaf, hanya setengah dari Indonesia. Jadi kalau di Indonesia 50% warganya optimis, di Jerman hanya 25%. Padahal kalau kita lihat penanganan pandemi di Jerman termasuk salah satu yang paling baik. Kita bisa lihat angka positif atau pertumbuhan kasus positifnya bisa dibilang saat ini 0. Dan yang sudah mulai yang pertama-tama, termasuk yang pertama menemukan vaksin dan seterusnya. Jadi dampak ekonomi setelah pandemi itu sebenarnya relatif rendah, relatif lebih rendah dibandingkan Indonesia. Tapi mereka tingkat optimismenya juga ternyata lebih rendah.
Dan ini kabar baik. Kabar baik bahwa Indonesia sebagai mayoritas muslim dunia bisa menegakkan wajahnya gitu, setidaknya walaupun pandemi ini meluluhlantahkan kata tanda kutip perekonomian Indonesia, tapi tidak dengan optimismenya, tapi tidak dengan rasa harapan akan perbaikan di masa yang akan datang. Dan kalau kita lihat ini sejalan dengan nilai Islam. Dalam surat Al-Insyirah atau dalam berbagai surat, Allah senantiasa menjanjikan inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi ini benar-benar dalam masa krisis dengan sebegitu parahnya efek yang ditimbulkan, mereka yakin akan ada kemudahan, akan ada badai pasti berlalu. Gak akan selamanya kita senang, gak akan selamanya juga kita sedih, gak akan selamanya kita terpontang-panting dalam krisis yang sedemikian rupa. Pasti akan ada secercah harapan sebagai seorang muslim. Nah, itu yang menarik kalau dari sisi income. Nah, sekarang kita pindah lagi ke kategori yang kedua, consumption. Nah, yang menarik di sini, pertama yang perlu digarisbawahi, ini bukan consumption tapi spending. Nanti kita akan ulik ya lebih dalam spending. Karena beda ya, spending dan consumption. Kalau spending itu ya pengeluaran aja, bisa sifatnya konsumtif, jadinya masuk consumption, bisa sifatnya non-konsumtif, nanti jadinya hal yang lain. Nah, kalau untuk yang spending ini, ternyata walaupun income-nya menurun, Indonesia ini hanya untuk Indonesia itu masyarakatnya lebih banyak spendingnya ternyata. 50% merasa spendingnya meningkat selama pandemi. Spendingnya meningkat selama pandemi. Apakah itu juga berlaku untuk consumption? Lagi-lagi tadi kita bahas spending tidak sama dengan consumption. Kita lihat untuk consumption-nya. Jadi untuk consumption, ini kita lihat adalah per sektor ya. Per sektor, masing-masing produk itu mengalami penurunan. Kalau teman-teman lihat ini yang hijau dia net intentnya positif, berarti mengalami kenaikan. Demand atau pembelian, spending, pengeluaran terkait sektor-sektor ini mengalami kenaikan gitu ya. Yang mengalami kenaikan apa? Hanya 4. Hanya groceries, jelas orang di rumah aja, jadinya nggak kemana-mana, mereka sibuk masak gitu. Mau beli juga mungkin ragu-ragu, ini masih higienis nggak? Nanti ketemu misalnya Gojek atau Grab drivernya terhindar dari terpapar dengan COVID atau tidak, dan seterusnya. Jadi groceries meningkat, lalu household supplies, ini berarti peralatan rumah tangga, lalu ada personal care, ini juga logis karena ini maksudnya adalah alat-alat kesehatan, lalu ada entertainment at home. Hanya 4 ini yang naik. Entertainment at home ini masuk di dalamnya YouTube, Netflix, dan itu semua memang dibutuhkan di masa pandemi gitu ya. Nah, yang minus, yang negatif, yang mengalami penurunan secara signifikan adalah tentunya di tourism, pariwisata. Teman-teman bisa lihat di sini, adventures and tours minus 73%. International domestic flights 69%, hotel of resort stays. Kenapa? Oke, lanjut ya. Jadi hotel lanjut. Minus 74%. Jadi bisa dilihat ya, tadi spendingnya, kalau teman-teman ingat, spendingnya naik. Tapi kalau dari consumption, dari segi konsumsi, ternyata menurun. Karena kita bandingkan yang naik hanya 4 dibandingkan puluhan yang mengalami penurunan. Jadi secara umum, konsumsi masyarakat Indonesia itu mengalami penurunan. Dan yang menarik kalau kita mau lihat lagi, kita bandingkan tadi terkait pariwisata, tourism, di daerah-daerah di Indonesia, salah satunya Bali, yang bergantung atau mengandalkan sektor pariwisata, itu ternyata bisa memberikan contoh. Jadi Bali itu, kalau teman-teman lihat, mobil-mobil yang biasanya digunakan untuk tur domestik, untuk jadi tour guide dan seterusnya, itu dialihfungsikan oleh masyarakat, oleh pemiliknya, menjadi jualan sembako. Jadi dibuka kap bagasinya, lalu dijual sembako yang dibutuhkan masyarakat. Jadi ini menegaskan kembali betapa kreatifnya masyarakat Indonesia, dan seperti teori Charles Darwin, it
it is not the strongest nor the most intelligent that survive. It is the most adaptable to the change, to the environment that survive. Jadi bukan yang paling kuat, bukan yang paling pintar yang akan bertahan, tapi yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan, dengan lingkungan. Dan ini yang dicerminkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di Bali. Lalu kalau kita lihat, bukan hanya dari segi kuantitasnya yang berkurang, kalau kita lihat metodenya juga terjadi perubahan yang signifikan. Ini cukup jelas ya, karena di sini ini adalah online, ini batasnya. Jadi yang positif ini adalah masyarakat yang produk-produk yang berpindah pembeliannya menjadi online, berbasis online, sedangkan ini yang di toko, in-store, purchase. Dan yang tersisa hanya apa? Tobacco, jewelry, aksesoris, dan footwear. Rokok, perhiasan, emas, berlian, seterusnya aksesoris dan sepatu. Sedangkan hampir semua sektor lainnya itu terdigitalisasi. Yang mau ditekankan dalam slide ini adalah digitalisasi itu terjadi semua sektor. Katakanlah groceries tadi yang dulunya emak-emak kalau mau beli sembako harus ke pasar, pakai dasar atau apapun itu, harus ke pasar pagi-pagi subuh-subuh. Nah, kalau sekarang tinggal WhatsApp aja sama pedagangnya, atau janjian lewat telepon atau apapun itu. Tapi intinya adalah semuanya beralih. Digitalisasi itu masuk ke semua sektor dan merambah atau menyentuh semua kalangan. Nah, itu jadi yang poin kedua adalah digitalisasi. Jadi, kalau kita lihat kembali lagi, income menurun, spending naik, tapi konsumsinya menurun. Gitu ya, yang setidaknya ini yang kita bisa dapatkan, income-nya menurun, spending-nya naik, tapi konsumsi, khusus untuk spending yang bersifat konsumtif, dia menurun. Lalu kita lanjut ke S-nya, savings. Kalau untuk di savings, maka kita lihat sama, lebih dari 70% masyarakat Indonesia itu merasakan adanya penurunan dalam tabungan mereka. Dan ini tentu juga bisa dipahami, make sense, karena tentu pada saat tabungan itu memang fungsinya salah satunya adalah perannya sangat signifikan ketika krisis, ketika kondisi-kondisi tak terduga yang darurat seperti saat ini. Jadi ini juga semoga menimbulkan kesadaran masyarakat bahwasanya saving itu sangat diperlukan. Memikirkan masa depan. Seperti juga dalam Islam kita diajarkan gitu ya, Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur ma taqaddamat ligot. Jadi wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan perhatikanlah apa yang telah kamu siapkan untuk masa depan. Jadi memang semoga ini juga menjadi pengingat buat masyarakat Indonesia untuk kesadaran terhadap savings. Lalu kita balik lagi, ini kita kembali ke rumus ini. Jadi kalau di teori konvensional, sederhananya mereka cuma bilang gini, kalau kamu punya uang, kamu hanya cuma punya dua pilihan. Either kamu konsumsikan, kamu belanjakan untuk hal-hal yang konsumtif, dan atau kamu simpan sebagai tabungan. Dan ternyata di kala pandemi ini kita lihat spending itu nggak hanya hal-hal yang konsumtif. Karena tadi spending itu bisa naik di masa pandemi, tapi bukan dengan consumption. Berarti sebenarnya ada puzzle, ada celah dalam teori ekonomi konvensional. Yang itu hanya bisa dijawab oleh teori ekonomi Islam. Jadi dalam ekonomi Islam, seperti tadi Mas Darihan juga sampaikan, nggak hanya kita tuh ketika punya uang nggak hanya harus dihabiskan saat ini atau sisanya ditabung, tapi ada pilihan kedua yaitu spending tapi bukan hal yang konsumtif, yaitu hal yang berbau sosial. Di agama lain mungkin diajarkan sedekah, tapi hanya Islam yang ada sedekah wajib, yaitu zakat. Jadi ada zakat, infak, sedekah. Nah inilah yang satu pendekatan Islam yang komprehensif, menggambarkan perilaku ekonomi konsumen yang sesungguhnya. Maka ada satu pertanyaan lagi yang belum kita jawab. Semakin dermawankah masyarakat Indonesia? Bagaimana dengan ZIS ini selama pandemi? Maka jawabannya, ini kita ambil lagi dari McKinsey.
3 kata yang menggambarkan perilaku konsumen di Indonesia selama pandemi. Optimistic, digital, generous. Optimistic tadi kita udah bahas, digital kita udah bahas, yang terakhir ini adalah generous, murah hati, pemurah. Menarik ya, jadi di masa pandemi ketika orang mengalami kesulitan, ternyata dia mampu menggerakkan hati untuk peduli terhadap sesama, untuk empati terhadap sesama. Mungkin ini fungsi, misalnya contohnya puasa gitu ya. Jadi kadang kita memang harus berada di posisi orang lain dulu. Kalau di kondisi pandemi ini kan semua pandemi itu melanda atau terimbas kepada siapapun kan. Yang kaya terimbas, yang miskin juga terimbas, walaupun efeknya berbeda-beda. Signifikansinya berbeda-beda. Tapi poinnya adalah pandemi ini menyangkut hajat hidup orang banyak, tidak tanpa terkecuali. Jadi ketika kita udah berada di posisi yang sama, oh ya income kita juga menurun, gimana orang lain ya? Jadi kita mulai ada empati yang terbangun di situ. Kita semakin generous. Dan ini hasil atau laporan yang didapat dari Basnas selama Januari sampai Mei 2020 secara akumulatif ya. Jadi kita bisa lihat yang merah ini malah yang selama pandemi. Jadi dana ZIS, dana zakat, infak, sodako, dan DSKL itu dana sosial keagamaan lainnya itu berada di angka 200 miliar, lebih dari 200 miliar rupiah. Sedangkan di periode yang sama di tahun lalu 2019 itu hanya di angka 100 miliar rupiah. Jadi berarti ada kenaikan sekitar 70%. Ada terjadi kenaikan 70% selama pandemi. Orang lebih dermawan, orang lebih empati, orang lebih mau berbagi untuk sesama. Lalu pertanyaannya, mengapa? Salah satu jawabannya adalah ini. Ini juga dari Basnas. Basnas meraih penghargaan fundraising digital terbaik di tahun ini. Fundraising digital terbaik. Kenapa? Iya, karena Basnas terbukti telah efektif menaikkan tadi, nggak hanya pengumpulan zakat secara jumlah angka, tapi secara jumlah rupiah, tapi juga secara kuantitas atau secara jumlah muzaki. Kalau tadi Mas Darihan singgung terjadi kenaikan mustahik berarti orang yang menerima zakat, ternyata bukan hanya mustahik yang naik. Kalau kita lihat ya, mustahik itu hanya naik 87% dari tahun lalu yang berhak menerima zakat. Tapi yang menarik, muzaki itu yang membayar zakat itu juga naik, bahkan jauh lebih tinggi, yaitu di angka 170%, mohon maaf, 176%, 2 kali lipat kenaikan mustahik. Jadi ini menarik. Lalu bagaimana sih Basnas itu menarik simpati, menarik kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan dana melalui Basnas? Salah satu alasannya adalah ini, digitalisasi zakat. Tadi kita coba kenalan dulu. Ini adalah inovasi-inovasi digital yang telah dilakukan oleh Basnas. Dimulai dari adanya Basnas Platform. Basnas Platform ini seperti yang teman-teman lihat di slide ini adalah aplikasi yang dibuat secara internal oleh Basnas. Disebutnya Muzaki Corner. Jadi teman-teman bisa cek di Play Store. Teman-teman bisa download, install secara gratis, lalu nanti tinggal daftar, dan teman-teman bisa membayar zakat langsung hanya dalam genggaman, hanya dalam klik-klik jempol. Dan nanti ini teman-teman bisa juga mendapatkan laporan secara langsung, secara resmi dari aplikasi tersebut. Laporan penggunaan atau pendistribusian zakat. Lalu kedua ada commercial platform. Ada commercial platform ini di mana Basnas bekerja sama dengan toko-toko online. Jadi kalau di Shopee jangan hanya belanjain itu, tapi disempatkan juga untuk bayar zakat. Karena bisa bayar zakat lewat Shopee, Tokopedia, dan seterusnya. Lalu ada social media platform. Tentunya ini maksudnya untuk mengkampanyekan pentingnya zakat kepada generasi milenial. Jadi Basnas bisa ditemukan di Instagram, di Twitter, di Facebook, terjangkau dimanapun. Lalu ada innovative platform. Innovative platform ini adalah kerjasama dengan mesin-mesin pembayaran digital. Maksudnya apa? Maksudnya bisa dibayar lewat mobile banking, bisa lewat e-wallet, bisa GoPay, bisa OVO, dan seterusnya. Lalu ada artificial intelligence platform. Ini menggunakan big data yang menyasar muzaki dan calon muzaki potensial. Bisa dilihat dari kerjasamanya dengan
Dirjen Disdukcapil. Jadi bisa dilihat data penduduk Indonesia, berapa income rata-ratanya per bulan. Mana aja sih muzaki-muzaki potensial yang bisa disasar oleh Basnas. Jadi ini sangat perlu diapresiasi apa-apa yang dilakukan Basnas. Semua ini tujuannya lagi-lagi untuk kebermanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi para mustahik. Lalu kita lihat lagi. Mungkin Mbak Yunisia 5 menit atau 10 menit lagi. Oh iya, oke. Oke. Makasih Mbak In. Ya, kita percepat aja. Ini cakupan digitalisasi atau bisa dibilang hulu ke hilir proses bisnis yang ada di lembaga zakat. Jadi hulu ke hilirnya itu intinya 4 tadi. Pertama di pengumpulan, yang tadi kita udah bahas, ada 5 platform yang disediakan oleh Basnas untuk mendorong pengumpulan zakat yang lebih optimal. Nanti jadi dari Muzaki akan melalui bank, lalu akan diadakan settlement data menuju ke Basnas, baik itu daerah maupun pusat. Nah, di Basnas daerah dan pusat ini, jadi dana yang terkumpul nggak hanya berhenti di situ, tapi harus dikelola oleh internal Basnas, dan ini juga menggunakan inovasi digital, yaitu disebut SIM Basnas, Sistem Informasi Manajemen Basnas. Nah, kalau kita lihat, tugas dari Basnas ini cukup besar karena terkait dengan ratusan juta penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim. Lalu kalau kita lihat dari organisasi, dia harus mengelola 603 organisasi pengelola zakat, baik itu Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten Kota, maupun juga Lazis seluruh Indonesia. Dan data-data itu tentunya merupakan big data gitu ya, yang hanya akan optimal jika menggunakan digital. Dan nantinya fungsinya apa sih seluruh rangkaian itu? Tentunya ini lagi-lagi untuk kebermanfaatan mustahik, agar mustahik itu dapat menerima dana yang lebih transparan, lebih tepat sasaran, dan mereka lebih efisien dan efektif. Jadi nggak perlu nunggu 1-2 minggu untuk pengurus Basnas datang ke pedalaman, mereka bisa menggunakan transfer, e-banking, dan seterusnya. Lalu yang terakhir tentunya adalah pelaporan. Dan ini penting, sangat penting, terutama saya dari perspektif akuntansi gitu ya. Jadi pelaporan itu fungsinya karena memang atau nyawa dari lembaga ini adalah trust, kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat itu hanya akan bisa dibangun dengan adanya transparansi dan akuntabilitas. Kalau seorang muzaki memberikan dananya dan dia tahu, dananya benar-benar bermanfaat bagi orang tertentu, bagi satu keluarga di pedesaan yang kehilangan pekerjaan, maka dia akan puas dan akan terbangun trust yang berkesinambungan pada lembaga ini. Dan lagi-lagi pasti akan meningkatkan pengumpulan zakat. Jadi itu hulu ke hilir digitalisasi zakat. Dan karena waktunya terbatas, maka ini terakhir masih ada, walaupun peluang-peluang dan inovasi-inovasi telah dilaksanakan, telah dijalankan, tapi masih juga ada PR atau tantangan yang dihadapi oleh Basnas. Minimal 3 ini. Kesesuaian dengan hukum syariah, karena kita tahu hukum syariah itu cukup pakem ya, cukup baku. Dia nggak boleh ada riba, gharar, dan seterusnya yang mungkin itu bersinggungan dengan kemudahan akses yang ditawarkan oleh inovasi digital. Lalu dukungan regulasi yang memadai, karena misalnya kayak fintech atau platform-platform lain yang belum ada payung hukumnya, dan ini juga jadi tantangan tersendiri. Yang ketiga adalah literasi masyarakat. Walaupun kita ketahui masyarakat Indonesia ini termasuk yang paling nomor 1 ya, pengguna telepon seluler terbanyak di dunia. Tapi kita juga tahu, kita juga nggak bisa menafikan bahwa angka pengguna HP itu hanya masih berfokus di daerah-daerah perkotaan, atau karena biasanya di daerah perkotaan punya 1 sampai 2 sampai 3 HP. Tapi kalau kita masuk ke daerah-daerah pedalaman, daerah-daerah terkecil, masih belum terjangkau listrik ada, masih belum terjangkau internet juga ada, dan seterusnya. Jadi setidaknya itu
tantangan dari Basnas. Maka yang terakhir kesimpulannya adalah saya kutip hadis riwayat Muslim, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusan baik baginya. Jika mendapat kesenangan dia bersyukur, maka syukur itu baik baginya. Dan jika mendapat musibah dia bersabar, dan sabar itu baik baginya. Yang perlu digarisbawahi memang semua urusan baik baginya. Jadi kita bisa melihat, mencontoh, meneladani apa yang dilakukan lembaga zakat kita, Basnas, bahwa bahkan di kala pandemi atau krisis, itu bukan halangan untuk memberikan kinerja yang optimal bagi masyarakat. Dan ini rasanya bisa diteladani untuk semua kalangan ya, baik itu mahasiswa, dosen, pelaku usaha, dan seterusnya. Nggak ada alasan, oh pandemi nggak bisa belajarnya harus online, atau sebagai dosen, ngajar online nggak ada semangatnya, nggak bisa dapat energi positif dari mahasiswa, dan seterusnya. Nggak ada alasan, karena dalam Islam semua ketetapan Allah itu baik. Semua ketetapan Allah itu baik, dan kita harus pandai-pandai mengambil hikmah, menyikapi itu tadi. Yang paling bisa bertahan itu adalah yang mampu beradaptasi terhadap perubahan. Jadi nggak ada alasan krisis kita harus jadikan momentum kita untuk meningkatkan ladang amal. Semoga ya, itu bisa mempertemukan kita kembali nanti di surganya Allah. Sekian Mbak Iin, mohon maaf jika waktunya berlebih. Saya cukupkan Sudah sangat pas. dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya materi yang kedua juga. Kalau yang pertama tadi kita membahas secara konsep, teori ya Islamization, terus bagaimana Islamization of economic mungkin ya. Tadi yang pertama, yang kedua ini kita berbicara terkait data, empiris, dan juga fakta-fakta yang ternyata orang Indonesia itu optimis banget loh ya. Orang Indonesia itu nggak lemah loh kan kayak gitu. Dan tadi ada quote menarik juga bahwa the most adaptable who can survive. Jadi siapapun, dimanapun kita di dunia digitalisasi seperti ini yang nggak akan bisa bertahan kalau kita nggak mau ikut perubahan. Jadi memang benar tadi berasa banget Mbak kalau ngajar online selama 3 bulan ini ya beda ya feel-nya. Karena kebetulan saya juga ngajar. Jadi mungkin saya tekan kembali bahwa alhamdulillah di event yang diadakan oleh KC YSCRC ini dan bekerja sama dengan melusinau.id ternyata mempertemukan kami para alumni FOSE ya. Jadi saya juga dulu di KC Korse di UIN Sunan Kalijaga, Mbak Yunice juga dari UII, Mas Darihan dari SEBI, dan alhamdulillah sekarang kita semua udah melaksanakan S2 ya, udah bisa kasih kesempatan belajar lagi, dan itu salah satunya jalannya ya dari diskusi ekonomi Islam ini. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin dari jurusan non-ekis dan non-ekonomi Islam atau non-syariah, non-muamalah, jangan kecil hati ya. Buktinya Mbak Yunice sangat kompeten juga di bidang syariah kayak gitu, dan bisa memanfaatkan banyak webinar dari KC-KC dan juga dari FOSE, terutama dari KCRC ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu juga, kita sebenarnya masih ada waktu 1 jam, jadi teman-teman silahkan, saya ingatkan lagi, silahkan cek live chat dan bisa berikan pertanyaan. Dan di sini udah ada banyak pertanyaan nih Mbak. Bahkan tadi dari jam 1 udah ada pertanyaan juga dari Mas Fadli Kurnia Saputra. Ya mungkin ini nanti lebih ke Mas Darihan kali ya ditujukannya. Kalau bisa dikasih tahu ditujukan ke siapa gitu, nanti biar jelas. Nih, di sini ada Mas Fadli dari Fakultas Informasi dan Teknologi Informasi. Mungkin dari YRC ya instansinya. Pertanyaannya, mengapa sistem ekonomi Islam sulit diimplementasikan secara keseluruhan di Indonesia? Yang kedua, apakah bank konvensional atau bukan berbasis Islam itu halal atau enggak? Karena setahu saya bank konvensional itu adalah bank yang menghasilkan bunga dari uang-uang yang dipinjamkan kepada orang-orang. Ya, ini benar-benar pertanyaan ini juga nih dasar bahwa kenapa sih kita nggak bisa menerapkan itu, padahal tadi yang udah Mas Darihan jelaskan sangat bagus ekonomi Islam itu untuk dijalankan. Mungkin ini mau dijawab langsung oleh Mas Darihan atau gimana Mas Darihan? Oh, boleh, tapi kalau Mbak Cece duluan juga nggak apa-apa. Mas Darihan aja monggo. Biar istirahat dulu Mas Darihan ya. Iya, Bisa iya, minum iya. dulu. Ya Mas Darihan.
Pertanyaan pertama saya juga lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertanyaannya dari Padli Kurnia Saputra. Mengapa sistem ekonomi Islam sulit diimplementasikan secara keseluruhan di Indonesia? Yang pertama yang perlu teman-teman ketahui bahwa tidak untuk melakukan hal, artinya ketika kita punya gagasan yang ingin diimplementasikan itu tidak bisa kita mengimplementasikan secara keseluruhan plek gitu ya. Nabi itu ketika sampai Madinah itu, walaupun nanti mungkin teman-teman beralasan bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia itu mayoritas umat Islam gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah mayoritas umat Islam itu sepenuhnya mengimplementasikan nilai Islam? Itu jadi pertanyaan. Artinya, mengapa sistem ekonomi Islam sulit diimplementasikan secara keseluruhan di Indonesia? Yang pertama, kalau kita lihat sejarahnya bahwa ekonomi Islam di Indonesia itu kan muncul bottom up ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sulit diimplementasikan secara keseluruhan itu artinya kita juga harus lihat periode waktu gitu. Maksud saya begini teman-teman. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia itu kapan sih gitu ya? Sekarang itu sudah sampai mana? Artinya teman-teman bandingkan perkembangan ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam, wajar tidak sampai sekarang itu segini gitu. Artinya waktu yang singkat ini kita bandingkan dengan masa ekonomi konvensional yang kan sejak Great Depression itu 1930, kemudian setelah Great Depression itu kan disepakati berdirinya World Bank. Kemudian setelah berdirinya World Bank, IMF dan sebagainya, secara tidak langsung mau tidak mau kita harus mengikuti sistem ekonomi kapitalis gitu. Itu kan sistem dunia. Artinya rentang waktu yang lama itu coba teman-teman bandingkan dengan rentang waktu perkembangan ekonomi Islam. Perkembangan pemikiran ekonomi Islam itu kuarter pertama abad ke-20, masih baru-baru artinya. Yang modern ya, kalau yang dulu sudah dari lama. Digaungkan kembali perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Ini masih pemikiran, bukan sistemnya masih dimasukkan ke dalam kayak bank Islam dan sebagainya itu. Ini baru. Jadi teman-teman harus membandingkan waktu juga gitu. Sekarang itu kalau kita sudah sampai pada tahap ini berarti kita mungkin bisa dikatakan berhasil kalau kita bandingkan dengan waktunya. Nah, gitu. Itu mungkin poin penting yang ingin saya sampaikan kepada, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Waktu, mengapa tidak sepenuhnya ya kita sedang menuju ke situ. Menuju ke situ itu bisa melalui kebijakan. Misalkan ada isu sekarang merger bank syariah dan sebagainya. Itu penting loh. Kemudian kalau di Malaysia itu kan dari top down, kalau Indonesia dari bottom up mungkin. Bahkan 2022 itu Malaysia menargetkan 50% aset perbankan di Malaysia itu adalah aset perbankan Islam gitu. Artinya itu karena target pemerintahnya gitu. Nah, supaya kita bisa adil menilai itu, maksud saya itu. Waktunya juga kita bandingkan gitu. Kemudian pertanyaan kedua, mungkin Mbak Yunici ada teman saya. Oke, gimana Mbak? Oh ya, nah mungkin nambahin dikit aja, karena tadi sebenarnya poinnya udah komprehensif, tapi kalau kita lihat dari segi pemerintah, juga kita mungkin bisa lihat dari segi masyarakatnya. Karena supaya adil gitu ya. Kalau kita katakanlah survei kecil-kecilan di sini, berapa persen dari teman-teman yang ada di sini yang udah menggunakan bank syariah? Berapa persen dari kita yang udah, saya juga, berapa persen dari kita yang sudah melaksanakan porsi tugas kita. Jadi masing-masing kan punya porsinya, masing-masing punya peranan kan. Jadi jangan-jangan ini yang bertanya, yang mengkritisi, kapan sih Bank Indonesia, Bank Syariah maju, tapi dia nggak mengambil peranan. Padahal ini semua ada itu tadi, masing-masing punya porsi untuk menjalankan tugasnya. Jadi kalau selama kita sudah berikhtiar semampu kita, maksudnya kita mengambil peran dalam pengembangan ekonomi syariah, dan katakanlah pun kita, kalau kata dosen-dosen saya gitu ya, kalau kita meninggal dan ekonomi syariah itu masih begini-begini aja, minimal kita udah punya jawaban ketika ditanya Allah, kita udah mengambil apa yang bisa kita lakukan. Kita sudah melakukan apa yang bisa kita lakukan. Jadi kita udah menggugurkan tanda kutip tanggung jawab kita. Itu sih yang paling penting. Oke, terima kasih. Berarti ini udah mencakup 2 pertanyaan tadi ya. Soalnya ternyata banyak banget nih yang udah nanya, dan tadi pertanyaannya Rizka Haryani sama ya, dan sudah terjawab. Mengapa Rizka Haryani dari Yarsi, mengapa di Indonesia tidak menggunakan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh, mengingat mayoritas penduduknya Indonesia beragama Islam. Tadi udah terjawab, dan untuk Kak Darihan juga. Nah, sekarang kita langsung ke next pertanyaan dari Mbak Novita Dwi Lestari.
dari UGM ini ya, di masa pandemi ini sejauh mana dana siswa digunakan untuk membantu masyarakat Indonesia yang di PHK? Nah, mungkin siapa dulu nih yang mau jawab? Ini Ce boleh duluan, biar Ini gantian. ke. Oke, boleh. Jadi kalau misalnya ini, kalau data realnya, kita masih menunggu ya, karena laporan Basnas kan biasanya akan dirilis di awal tahun depan, jadi untuk terkait zakat, pengumpulan zakat tahun ini. Tapi secara umum tadi kalau kita lihat ada kenaikan bukan hanya muzaki, tapi ada kenaikan mustahik, berarti ada semakin banyak orang yang merasakan kebermanfaatan zakat. Dan asumsinya kalau di masa pandemi, berarti yang naik itu, yang 87% naik itu adalah orang-orang yang terkena PHK, yang kehilangan pekerjaan, yang penurunan, yang pendapatannya menurun. Jadi insya Allah kalau kita berhusnuzon dengan ikhtiar yang sudah maksimal dilakukan oleh Basnas, insya Allah manfaatnya sudah bisa sedikit banyak terasakan oleh mereka yang membutuhkan gitu. Monggo Mas Darihan. Terima Mbak kasih. Iin mungkin bisa Oh nambahin. iya, Oh enggak, pembicara aja. Udah, Mas Darian silakan. boleh, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Cece, saya panggilnya gitu katanya tadi. Ya Mbak Cece. Di masa pandemi ini sejauh mana dana siswa digunakan untuk membantu masyarakat Indonesia yang di PHK, itu pertanyaannya? Ya betul. Oke, gini, jawaban pertama sudah disampaikan oleh Mbak Cece bahwa kita harus lihat data terbaru gitu ya. Cuman secara konsep gini saya sampaikan begini, tidak di instrumen keuangan sosial Islam itu tidak hanya zakat, itu yang pertama yang teman-teman perlu perhatikan. Yang kedua, beberapa kajian mengatakan bahwa kita mungkin terlalu mengglorify zakat, artinya itu zakat bisa mengentaskan kemiskinan dan sebagainya. Kenapa ada instrumen keuangan sosial Islam lain? Berarti dia punya tugas lain. Artinya maksudnya teman-teman sekalian, zakat sendiri itu tidak bisa. Zakat sendiri itu mungkin tidak bisa kalau sendiri doang. Kalau dia jomblo, tidak bisa, harus ada wakaf, infak, sedekah. Ya, maksud saya ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Wakaf, infak, sedekah itu secara konsep ya. Karena secara data kita harus lihat dulu gitu. Tidak bisa sendiri. Sehingga apalagi sekarang ya di Indonesia itu, meskipun jumlah muzaki meningkat ya, itu sangat bagus, tapi realisasi zakat di Indonesia itu masih tidak sesuai dengan potensi gitu ya. Artinya masih sangat timpang dengan potensi yang ada. Sehingga mengandalkan zakat sebagai satu-satunya untuk mengentaskan kemiskinan itu tidak bisa selesai karena realisasinya realisasinya tidak sesuai dengan potensi, sehingga dia harus ditemani dengan instrumen keuangan sosial Islam lain. Nemenin kebijakan fiskal pemerintah supaya lebih banyak orang yang bisa menerima, lebih banyak yang diterima, dan bisa lebih mengentaskan kemiskinan. Mudah-mudahan bisa dipahami maksud saya. Oke, Secara sudah konsepnya sangat bisa dipahami. Cukup? Oke, kita next ke pertanyaan keempat kalau kayak gitu. Ini ada sekitar 7 pertanyaan dan juga banyak ya pertanyaannya, beranak pinak. Jadi perlu agak komprehensif juga nih. Tapi kebanyakan terkait Basnas juga sih. Jadi mungkin ini merupakan literasi zakat juga ya di sini. Jadi ternyata masih banyak yang menanya terkait Basnas, trustnya gimana dan sebagainya. Dan tadi yang disampaikan Mas Darian sangat betul ya. Jadi teman saya yang tesisnya terkait sisok juga ternyata memang zakat itu nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa jomblo ya. Jadi harus disinergikan dengan sedekah dan wakaf. Mungkin kita yang misalkan penghasilannya masih dikit atau mahasiswa yang masih dari orang tuanya, masa mau ngeluarin zakat kan belum sampai nisab haul nih. Mungkin bisa sedekah aja atau wakaf. Wakaf kan juga nggak ada batasan minimal, bisa 10.000, bisa 1.000, bahkan wakaf uang seperti itu. Nah, untuk pertanyaan keempat itu dari Mas Arif. Junaidi IAIN Kediri. Wah, dari Kediri nih Mbak. Nah, pertanyaannya, kalau tadi konsumsi kita naik, pada masa pandemi ini bagaimana penerimaannya? Apakah juzaf kita meningkat atau menurun? Digitalisasi ini selama pandemi berpengaruh nggak sih terhadap pemasukan juzaf kita seperti itu? Jadi konsumsi dan zakat itu gimana hubungannya? Mungkin Mbak Yunisi atau Mas Darihan? Kalau izin menjawab ya. Jadi kalau misalnya tadi sedikit banyak udah saya coba bahas di presentasi, konsumsi kita naik. Sebenarnya bukan konsumsi yang naik ya, spending kita naik, pengeluaran kita naik, tapi bukan konsumsi. Tadi itu garis bawahnya ya. Konsumsi kita secara umum menurun, selama pandemi menurun, seiring dengan penerimaan yang juga menurun karena banyaknya PHK dan seterusnya.
Lalu kalau ditanya apakah ziswaf kita meningkat atau menurun, kenyataannya adalah tadi dana ziswaf naik 70%. Lalu apalagi digitalisasi ini Digitalisasi. Ngaruh nggak sih Mbak sama ziswaf? betul berpengaruh sekali. Jadi kalau kita lihat Basnas itu mulai melakukan inovasi digital sejak tahun 2006 dan apa namanya? Penggunaannya atau kebermanfaatan bagi masyarakat hanya di angka 1% di 2016. Tapi kalau kita bandingkan dengan saat pandemi ini di tahun 2020, kenaikannya cukup signifikan, sudah hampir mencapai 30% pembayaran zakat infak sedekah melalui digital, inovasi digital. Jadi sangat berpengaruh. Sangat bermanfaat gitu ya. Mas Darian ada tambahan? Ini pertanyaan ke Mbak Cece semua kayaknya nih. Iya, Nggak, oh Mas Darian. Kan Mas Darian juga pasti punya ilmu. Maksud saya yang ya. Oh, yang bagian ini ya, mungkin bagian Yang ini. pertanyaan yang tadi maksud saya. Oke. Berarti next aja nih kita ke pertanyaan Iya, boleh. kelima. Oke, dari Vina Berliana, hukum UGM. Wah, ada anak hukum. Dari pakar hukum nih, UGM berkaitan dengan banyaknya kemudahan akses dikaitkan dengan prinsip syariah, Mbak. Jadi gimana sih Basnas meminimalisir untuk menghadapi keraguan akan syariah compliance dari Basnas itu sendiri? Mengingat belum ada payung hukum dan hal apa yang paling baik kita lakukan sebagai muzaki agar menyalurkan zakat dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah. Seperti itu. Payung hukum Basnasnya sepertinya udah ada ya, Mbak? Gimana, Mbak? Betul udah ada. Jadi sebenarnya ini sebenarnya mungkin anak hukum yang bertanya lebih bisa menjawab daripada Mas Darian juga dibantu nanti. Ya. Tapi poinnya gini ya Mbak, mungkin aku lurusin bentar karena tadi aku bilang tantangan Basnas adalah dukungan regulasi yang memadai. Jadi maksudnya bukan Basnas itu nggak punya payung hukum, tapi untuk melakukan inovasi digital lainnya itu Basnas harus lebih berhati-hati. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau misalnya teman-teman merasa, kok Basnas digitalisasi Basnas gini-gini aja sih. Nah, jawabannya adalah karena butuh kehati-hatian. Karena tadi dukungan regulasi terkait fintech atau terkait inovasi digital itu masih kurang, bukan terkait Basnasnya ya, terkait inovasi digitalnya masih kurang. Begitu juga kesesuaian dengan hukum syariah gitu. Oke, jadi semoga menjawab. Mas Darian ada tambahan nih, Mas Darian? Baik, berkaitan dengan syariah compliance-nya. Sebenarnya kalau dia sudah beroperasi di Indonesia itu kan ada Dewan Syariah Nasional MUI dan beberapa institusi yang sudah mengatakan dia syariah atau tidak gitu ya. Artinya ketika dia sudah berjalan dan ada payung hukum sebenarnya udah ada teman-teman sekalian yang diregulasi, dukungan regulasi yang disebut Mbak Cece tadi. Saya mungkin jelasin begini. Dalam diskursus ekonomi Islam, zakat itu sebenarnya masuk dia sumber dana fiskal. Jadi teman-teman tapi kalau di Indonesia sekarang kan bukan, dia tidak bersifat memaksa. Nah, dia tidak bisa bersifat memaksa. Artinya zakat dalam wacana ekonomi Islam itu dia adalah masuk ke dalam kebijakan fiskal sehingga dia sifatnya memaksa kayak pajak. Kalau Anda tidak mengeluarkan zakat, mungkin ada kena. Anda mendapatkan A, B, dan C kemudian dari pemerintah seperti sanksi pajak misalkan. Tapi di Indonesia dan beberapa negara lain gitu, saya belum tahu ya apakah ada negara yang mewajibkan zakat kemudian seperti pajak gitu. Saya belum lihat datanya. Intinya kalau syariah compliance sudah syar'i insya Allah karena memang ada institusi tertentu yang mengatakan dia syar'i atau tidak, bukan ranah kita. Kemudian saya pernah mendengar tentang permintaan zakat sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah. Memang zakat itu sumber pendanaan pemerintah gitu ya, secara konsep. Cuman memang ada wacana ketidakpercayaan, ada wacana-wacana seperti dana haji pakai ini dan sebagainya. Itu hoax-hoax yang muncul itu yang menyebabkan orang mungkin berpengaruh berpikir bahwa dana zakat mau dikemanakan dan sebagainya. Jadi trust itu sangat berpengaruh. Dia kan ada beberapa penelitian seperti yang mengatakan bahwa trust dan komunikasi itu menyebabkan tingginya penerimaan institusi zakat dan wakaf. Jadi kalau trust kurang, otomatis penerimaan kurang. Komunikasi dan sebagainya kurang, ya penerimaan juga kurang gitu, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi yang tadi itu pertanyaan dari yang Vina, tadi Mas Darian kayaknya membaca juga yang dari Aulia. Nggak apa-apa, itu masih sinkron kok.
Ini Oh mau gitu saya itu ya. sinkronkan sebenarnya. Masih sinkron Saya salah dan jawab. untungnya berurutan. Enggak kok, masih sinkron dan ini bisa dilanjutkan. Jadi ini menarik ya terkait trust juga. Jadi memang kenapa selama ini mungkin potensi zakat kita sampai 217 triliun, apalagi dengan digitalisasi, anak milenial udah pada gede, jadi harusnya udah lebih banyak meningkat lagi potensinya. Tapi kenapa realisasinya rendah? Mungkin tadi yang seperti Mas Darian sampaikan juga bahwa trust itu sangat penting, komunikasi penting, dan terkait hukum bisa dicek, ada undang-undang terkait zakat ya Mbak Vina, dan Mbak Vina dari hukum mungkin bisa juga main-main tadi ke UI, kan ada fakultas hukumnya juga ya, dan UIN Jogja juga ada hukum Islamnya, bisa mungkin ikut course terkait hukum syariah di sana bagaimana, sehingga mungkin jadi apa ya, ide riset yang menarik terkait hukum zakat, karena memang ini masih apa ya, menarik. Dan zakat itu nggak cuma Indonesia ya, di negara-negara lain juga ada, bahkan ada World Zakat Forum. Dan terkait apakah ada negara yang mewajibkan, ada ya. Waktu itu ada mata kuliah zakat wakaf, ternyata memang beberapa negara itu ada, dan itu sangat efektif dan memang dikelola oleh negara seperti itu. Nah, lanjut ke next pertanyaan yang masih sinkron dari Mbak Aulia dari UM ya, Universitas Negeri Malang. Mohon maaf saya terlambat bergabung ya. Apa ada perbedaan pemanfaatan zakat yang disalurkan melalui bank syariah yang merupakan anak perusahaan BUMN dengan yang kita salurkan ke lembaga-lembaga zakat independen? Mungkin zakat yang kita otomatis lewat bank itu loh, bisa auto debit, itu ada nggak sih bedanya dengan yang ke lembaga zakat independen? Kan lembaga zakat nggak cuma Basnas ya, ada rumah zakat, ada Darut Tauhid dan sebagainya. Saya pernah mendengar juga tentang pemanfaatan zakat sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah. Apakah saya salah dengar atau bagaimana? Mungkin bisa diluruskan Mbak Yunice dan Mas Barihan. Silahkan. Coba dulu, Mas. Oh iya. Lanjutkan Mas Barihan. Oh, Ya, lanjutkan aja yang tadi. apa ada perbedaan pemanfaatan zakat yang dilakukan bank syariah yang merupakan anak perusahaan BUMN? Begini teman-teman sekalian, di model institusi zakat di Indonesia itu ada dua, badan dan lembaga gitu ya. Lembaga. Kalau badan itu dia ada kaitannya dengan pemerintah seperti Basnas, ya memang cuma Basnas doang gitu ya. Kalau lembaga itu seperti Dompet Duafa, Laznas BSM. Jadi kalau teman-teman nyalurkan ke bank itu dia masuk ke Laznas BSM, misalkan Bank Syariah Mandiri, dia masuk ke Laznas BSM, Lembaga Amil Zakat Nasional BUMN. Ada ada syarat-syarat dia masuk Laznas, Lasda dan sebagainya. Ya ada syaratnya berapa dana yang sudah dikumpulkan. Jadi kalau teman-teman nyalurin ke bank itu dia tidak dikelola oleh dia masuk, setahu saya dia kan di laporan keuangan itu laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Ya itu kan kalau di laporan keuangan bank syariah artinya dia langsung plek ke lembaga zakat nasionalnya. Laznasnya, tapi kalau dia dana kebajikan itu laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Jadi banknya yang menggunakan itu. Mungkin bisa diluruskan nanti Mbak Cece kalau salah. Jadi si zakat ini masuk ke lembaga amil zakat nasionalnya. BNI juga punya lembaga amil zakat. Jadi bukan dia cuman perantara untuk nyalurin saja. Itu mungkin mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya. Kemudian apa nih? Saya pernah mendengar tentang pemanfaatan sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah. Idealnya seperti yang saya sampaikan itu, dia masuk ke APBN negara zakat itu dalam Islam. Cuman ini dia masalahnya, di trust itu masalahnya. Jangankan zakat, banyak orang kemudian berbicara tapi mohon maaf ya tanpa dasar ilmu, misalkan di sosial media itu teman-teman kita posting bagus aja udah jelek aja, apalagi posting jelek kan. Dan sebagainya. Artinya banyak orang yang dana zakat mau dipakai pemerintah, ya idealnya dipakai pemerintah, cuman Indonesia belum pakai itu, dan mungkin karena wacana ketidakpercayaan terhadap beberapa orang sehingga menimbulkan huru-hara lah dalam tanda kutip ya di masyarakat. Adalah apa yang saya dengar mungkin adalah pemahaman saya secara parsial. Memang zakat idealnya dipakai oleh pemerintah dan kalau dipakai nggak salah gitu ya. Mudah-mudahan nyambung ya dengan jawaban saya. Nyambung Mas, nyambung. Ya, nyambung ya. Yang penting alokasinya tepat, siapapun yang pakai, alokasinya ke shadaqatul lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum itu dia nyambung, maka dia syariah. Tapi kalau tidak ke 8 asnaf itu maka pemanfaatan zakat tidak syariah, gitu ya. Dan beserta teman-teman bisa lihat fatwa-fatwa lah beberapa yang ada yang diskursus ulama-ulama terkini gitu ya. Itu sih. Iya, betul.
Ya, menarik sekali ya. Jadi memang maksudnya bukan dipakai pemerintah terus buat foya-foya atau apa gitu ya, Mas ya, tapi buat umat seperti itu lewat pemerintah, karena pemerintah mungkin punya data, punya akses dan lebih mempermudah alokasi zakat, dan zakat itu tidak untuk semua kalangan, tapi hanya untuk 8 golongan mustahik seperti itu. Mungkin lanjut Mbak Yunice tambahannya. Sebenarnya nggak ada yang ditambahkan, Mbak, tapi ya dikit aja ya. Jadi Iya. kalau misalnya mungkin yang ditakutkan yang tadi seperti disampaikan, sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah ini maksudnya nanti akan digunakan misalnya bangun jalan tol atau fasilitas infrastruktur gitu ya. Nah, itu yang mungkin kurang tepat kalau dialokasikan ke sana. Karena kalau tadi kita lihat seperti Mas Darihan sampaikan, beberapa ulama itu memfokuskan zakat itu memang hanya untuk konsumsi. Jadi untuk pemenuhan konsumsi masyarakat yang tidak mampu gitu ya. Nah, jadi kalau katakan dikelola oleh pemerintah itu boleh, tapi bukan sumber pendanaan dalam pengertian kalau masuk ke APBN mungkin akan harus dipisah gitu ya dari sumber pajak, sumber-sumber lainnya, sumber pendapatan negara lainnya. Dan sebenarnya Basnas itu adalah salah satu perpanjangan tangan dari pemerintah. Jadi langsung berada di bawah kementerian gitu kan. Jadi sudah sebenarnya yang dilakukan saat ini sudah menuju ideal gitu, walaupun belum sepenuhnya ideal. Lalu kalau misalnya tadi menarik juga yang disampaikan Mbak Iin dan Mas Darihan, memang walaupun tadi yang saya sampaikan ada berbagai macam hal yang perlu diapresiasi dari Basnas, dari performa zakat Indonesia, tapi tetap perlu dicatat masih ada PR-PR yang harus dilaksanakan gitu ya. Karena kalau kita lihat potensinya memang masih jauh dari idealnya, dari potensinya yang seharusnya didapatkan. Jadi ini memang tugas-tugas kita semua. Jadi kalau bahasa konvensionalnya ini prospek gitu ya, prospek masa depan, bahwasanya ada celah-celah untuk generasi masa depan, generasi milenial untuk berkontribusi gitu dalam pengembangan zakat di Indonesia. Gitu Mbak. Betul sekali ya. Jadi ini teman-teman FOSE, KC, CRC sebagai ekonom Robani mungkin sudah bersiap-siap apa yang mau saya kontribusikan untuk perkembangan zakat ya, digitalisasi zakat di Indonesia. Dan kayak tadi banyak pertanyaan terkait trust, membahas trust. Mungkin memang inilah pentingnya orang-orang pakar seperti Mbak Yunice yang ahli terkait pelaporan akuntansi zakat, mungkin seperti itu ya. Kenapa? Mungkin untuk meyakinkan trust tersebut ya dengan adanya pelaporan, akuntabilitas, dan yang mungkin karena digitalisasi bisa laporannya diakses di website. Mungkin teman-teman habis ini bisa langsung googling ya. Basnas itu menurut saya digitalisasinya cukup signifikan peningkatannya. Kebetulan pernah menulis terkait itu dan ternyata di Malaysia juga seperti itu. Mungkin Mas Darihan nanti bisa ngecek juga ininya, zakat yang ada di Malaysia seperti kitakah digitalisasinya, kita bisa pakai GoPay, pakai OVO dan sebagainya bahkan seperti itu. Nah, next pertanyaan itu ada 2 pertanyaan yang sangat sinkron ya dari Bias dari Yarsi. Besar zakat yang bisa kita keluarkan dari pendapatan kita itu berapa? Dan cara dasar menentukan pengeluaran maksimal atau efektif setiap individu itu bagaimana sehingga tidak berlebih, tadi yang dibahas Mas Darihan terkait batas tabzir. Nah, dari Irsa Wafiatul 50 alumni UIN Sunan Kalijaga ya, satu alma mater juga nih dengan saya, itu juga ada 2 pertanyaan yang sinkron, biar langsung dijawab aja. Yang pertama, Kak Darihan menyampaikan bahwa batas tabzir bersifat subjektif nih, tidak bisa ditentukan dengan menggunakan rumus. Namun adakah indikator yang bisa digunakan untuk membantu individu dalam mengidentifikasi dan menentukan batas tabzir masing-masing? Tadi sinkron ya. Terus yang kedua, seperti kita ketahui selain Basnas, mungkin terdapat cukup banyak lembaga lain yang menghimpun mengelola zakat. Kayak tadi lembaga amil zakat nasional lainnya seperti Darut Tauhid, Dompet Duafa, dan lain-lain. Bagaimana sih sinergitas antara Basnas yang notabene merupakan dari pemerintah dengan LAS lainnya? Ini buat Kak Cece ya, terima kasih seperti itu. Ya mungkin tadi ya terkait personal finance, gimana sih ngatur batas tabzir diri kita? Silahkan siapa dulu? Mbak Yunice, Mas Darihan. Mas Darihan dulu ya, batas tabzir itu. Batas tabzir nih Mas Darihan, menarik ini.
biar bisa ngontrol. Batas itu bersifat subjektif dan tidak bisa ditemukan dengan menggunakan rumus. Namun, adakah indikator yang bisa digunakan untuk mendirikan dan menentukan batas? Karena dari awal saya bilang subjektif, itu sangat subjektif sekali teman-teman sekalian. Karena apa ya, kebutuhan teman-teman itu teman-teman sendiri yang tahu berapa kebutuhan kita. Makanya di dalam diskursus zakat itu ada istilah had kifayah. Had kifayah itu adalah batas teman-teman dikatakan menerima zakat atau sebagainya. Kemarin per beberapa minggu yang lalu, pemerintah Malaysia telah merevisi batas garis kemiskinannya, yaitu Rp2.200. Coba, sekitar 6 juta. Indonesia masih rendah banget itu. Artinya, dengan merevisi itu, dia jumlah kemiskinannya meningkat. Kemiskinannya meningkat karena dia revisi batas kemiskinannya. Kalau teman-teman nanya batas tabzir teman-teman, maka patokannya adalah had kifayah. Jadi kalau kita diskusi had kifayah nanti panjang lagi karena beda pembahasan. Tapi patokannya adalah hadul kifayah. Kalau teman-teman pendapatannya lebih rendah dari had kifayah, maka teman-teman dikatakan mustahik. Kalau saya ukuran paling mungkin idealnya adalah teman-teman mengukur had kifayah. Had kifayah itu beda-beda orang. Misalkan saya seorang suami, punya istri, punya 1 anak. Saya mustahik, maka had kifayah saya beda. Dengan orang yang sudah punya 2 anak, 1 istri. Mohon maaf, 2 anak, 1 istri. Artinya beda jumlah tanggungan keluarganya dia. Sehingga had kifayah untuk dia berbeda, sehingga kalau dia lebih tinggi pendapatannya dari orang yang 1 anaknya itu wajar, kemudian dua-duanya menerima zakat itu wajar, karena dia memang had kifayahnya berbeda. Jadi kalau ukurannya menurut saya had kifayah, cuman balik lagi itu subjektif karena teman-teman sendiri yang yang tahu kebutuhan teman-teman sendiri. Mana sih yang kita sebut dengan hedon atau tidak itu sebenarnya teman-teman yang tahu. Makanya ada orang yang pakai mobil, ada yang orang pakai motor, mungkin dia nggak hedon yang pakai mobil, emang dia perlu aja pakai mobil. Bukan karena hedon gitu. Kalau saya pakai mobil 2-3 mungkin hedon gitu, nggak perlu juga gitu. Paham nggak maksudnya? Dia tidak mubazir, saya mubazir, walaupun sama-sama mobil gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bisa, Mas. Ada tambahan Mbak Yunice? Mungkin yang pertanyaan yang tips mengelola keuangan pribadi biar nggak melebihi batas tabzir. Itu mungkin. Saya juga masih belajar ini. Iya, masih. Jadi kalau misalnya mungkin ini pertanyaan yang satunya ya, yang besar zakat yang bisa kita keluarkan dari pendapatan kita itu berapa? Jadi sebenarnya kan perlu dipahami dulu, zakat kan ada 2 gitu ya, zakat mal dan zakat fitrah. Jadi kalau zakat fitrah ya jelas ketentuannya gitu kan 2,5%. Nah, jadi kalau misalnya zakat mal itu juga beragam, ada yang misalnya pendapatan dari perdagangan, pendapatan dari perkebunan, dari peternakan dan seterusnya, dan tarif pajak. Besaran zakatnya itu juga beda-beda. Tapi kalau misalnya kita mau ambil secara umum zakat profesi itu ulama bersepakat di angka 2,5% juga gitu. Kalau yang batas tabzir tadi sudah sempurna dijelaskan oleh Mas Darihan, jadi nggak ada tambahan, Mbak. Yang selanjutnya ada Mbak, yang dari Mbak Irsa, ya. Oh ya, oke. Gimana sinkronisasinya? Oke, iya. Jadi memang karena Basnas dan Lasnas itu kan bersinergi, tapi tetap mereka punya ruang-ruangnya masing-masing. Jadi Lasnas diberikan otonomi untuk mengelola itu dalam artian mengumpulkan secara mandiri dan mengelola serta mendistribusikan kepada mustahik secara mandiri. Nah, nanti ke Basnas pusat hanya sifatnya laporan dan koordinasi. Jadi mereka berkoordinasi tapi hanya di tataran misalnya langkah-langkah strategis atau kebijakan yang perlu diambil, tapi teknisnya masing-masing diberikan otonominya sendiri-sendiri. Gitu, Mbak. Oke, terima kasih. Ada tambahan lagi Mas Darihan terkait Basnas dan Las mungkin? Terkait apa ya? Cukup kayaknya. Terkait apanya ini? Ya kan maksudnya mungkin Mas Darihan ada pengalaman atau apa di lembaga zakat atau lembaga filantropi lainnya seperti itu. Karena Mas Darihan ini banyak juga tulisannya ternyata ya di Republika, di beberapa opini pengalaman saja. lah. Opini. Ya, ada tambahan nggak Mas Darihan? Cukup mungkin. Cukup, oke. Dari peserta apakah ada pertanyaan lain? Oh, ini ada Pak Ustadz Fanan ini. Batas konsumsi, ini ada sharing ya. Alhamdulillah ada yang berkenan sharing.
batas konsumsi mungkin bisa dibandingkan dengan hatta yuqimna syulbahu, sampai badan bisa berdiri dan bisa melanjutkan aktivitas. Betul sekali ya, dan atau juga bisa jangan sampai keluar sendawa setelah makan. Nah, perlu diperhatikan nih ya, jangan sampai mukbang ya, makan banyak-banyak sampai kelebihan. Ini ilmu yang bermanfaat ya, jadi buat teman-teman yang tadi nanya terkait batas tabzir, jadi memang subjektif itu karena kebutuhan kita berbeda-beda gitu ya Mas Darihan ya. Ada yang udah punya anak, ada yang mungkin masih kuliah, ada yang sudah bekerja, ada yang sandwich generation misalnya, yang juga menghidupi orang tua dan adiknya seperti itu. Jadi memang berbeda-beda. Yang penting kita bisa istilahnya beribadah dengan nyaman, beraktivitas dengan nyaman, belajar atau mencari nafkah, sehingga tidak sampai kita sakit seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz Fanani yang udah berkenan sharing. Nah, ini waktu kita sampai jam 3 ya, Mas Habib dari KCYS atau Mbak Intan? Oh iya. Jam 3. Oke, sampai jam 3. Nah, oke. Nah, mungkin ini ada yang berlanjut lagi. Mungkin sampai 14.45 nanti saya kasih conclusion. Ibu 2,5% dari seluruh pendapatan atau sama seperti zakat fitrah. Ya, ini Mbak Yunice, Mas Darihan. Sebentar saya ambil charger, mau mati laptop saya. Oke. Dengan Mbak Yunice mungkin. Atau teman-teman peserta yang mau sharing juga nggak apa-apa. Benar. Kalau zakat ini maksudnya ini ya, zakat pendapatan gitu ya. Zakat profesi ketentuannya 2,5% dari pendapatan, bisa itu bulanan ataupun tahunan. Kalau kita ambil pendapat Yusuf Qardawi menyarankan untuk bulanan supaya enggak terlupa atau terpakai untuk keperluan yang lain. Tapi kalau tadi zakat fitrah maksudnya tadi ya 2,5 liter itu. Berbeda dengan ini. Gitu Mbak Miin. Oke, terima kasih. Jadi ya mungkin kalau kita akan lebih banyak polemik terkait zakat mal ya. Kalau zakat fitrah kan 4 tahun sekali dan itu sudah jelas ya menggunakan bahan pakok dan sebagainya. Kalau zakat mal itu sangat beragam. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau misal kita pendapatannya katakanlah 5 juta ya, dan kita memang udah banyak kayak misalkan cicilan rumah, cicilan mobil, mungkin diperhitungkan dulu dengan biaya bulanannya, apakah masih ada lebih atau tidak. Nah, nanti dari lebihnya itu baru diambil 2,5%, juga ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau memang mau kita lebih hati-hati, apa salahnya jika 2,5% kan sedikit ya, dari langsung penghasilannya aja, jadi biar tidak terlupakan. Atau bisa juga sekarang fasilitas perbankan syariah kan ada yang auto debit seperti itu juga. Itu bisa menjadi alternatif seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya kepada para penanya. Ada 8 penanya. Wah, Mbak, hebat sekali. 8 penanya yang udah berbagi di sini. Dan mungkin sebelum saya kasih conclusion, apakah dari KCYS ada yang mau disampaikan dulu? Mas Habib, ini Ketua KCYS YRC. Sudah paling itu aja. Mungkin nanti sebelum untuk teknis nanti setelah ini ya Mbak, setelah peserta jangan keluar dulu, nanti ada link. Oke, terima kasih Mas Habib ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih kepada panitia dan peserta. Acara ini diselenggarakan oleh KCYS YRC yang bekerja sama dengan melusinau.id dengan tema webinar Perilaku Ekonomi Islam di Era New Normal, Digitalisasi Digital. Sekali lagi terima kasih pada para peserta yang sudah berkenan hadir. Saya ingatkan bahwa teman-teman tidak diharapkan untuk keluar sekarang dari grup WhatsApp maupun dari ini. Silahkan nanti cek live chatnya, nanti bisa isi evaluasi feedback acara, dan juga link materi, mungkin link PowerPoint-nya, dan jangan lupa untuk follow ya Instagramnya KCYS, KSEIYES, seperti yang ada di slide ini di screen, dan juga melusinau.id. Nah, beberapa poin yang mungkin menarik dan perlu saya sampaikan di sini bahwa ternyata yang pertama, kesadaran berekonomi Islam itu sangat diperlukan bagi kita, terutama umat muslim.
Dan ternyata masalah ekonomi Islam ini universal loh, rahmatan lil alamin, bisa diterapkan tidak hanya untuk negara-negara muslim seperti kita. Buktinya Mbak Yunice juga bersekolah di Inggris dan belajar ekonomi Islam seperti itu kan. Dan yang kedua bahwa perlu adanya pentingnya urgensinya zakat, wakaf, sedekah dalam ekonomi Islam untuk perputaran kekayaan dari muzaki ke mustahik, sehingga harta itu tidak berputar di lingkungan yang sama saja. Terus yang ketiga bahwa kita kan membahas new normal ya, membahas new normal setelah adanya pandemi COVID-19. Jadi ternyata masalah COVID-19 ini sangat multidimensi, sehingga perlu stimulus obat yang berbeda istilahnya dengan krisis-krisis yang terjadi sebelumnya, sehingga diperlukan sinergi antar pihak, pemerintah, masyarakat maupun lembaga filantropi tentunya, agar masyarakat tetap hidup dengan nyaman. Dan yang selanjutnya, dari data yang Mbak Yunice paparkan, ternyata kita tahu bahwa masyarakat kita sangat optimis ya. Alhamdulillah selalu berpositif thinking. Jadi saat pandemi seperti ini, meskipun mungkin pendapatannya tidak setinggi yang kemarin, tidak ada THR dan sebagainya, ternyata jiwa murah hatinya itu sangat tinggi. Yang seperti tadi dikatakan bahwa 3 kata untuk masyarakat Indonesia adalah optimistic, digital, and generous ya. Sangat murah hati. Bahkan peningkatan muzakinya itu 176% lebih tinggi dari peningkatan mustahik yang 87%. Dan dari tanya jawab tadi kita tahu bahwa ternyata trust itu sangat memegang peranan penting di masyarakat agar instrumen-instrumen ekonomi Islam terutama zakat ini dapat menjadi solusi utama, sehingga realisasi penghimpunannya bisa sama dengan potensinya yang sangat tinggi, mengingat masyarakat muslim di Indonesia itu adalah masyarakat muslim terbesar kedua di dunia, seperti itu. Mungkin itu conclusion dari saya. Silahkan saya ingatkan lagi isi link evaluasi webinar ini. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Yunice Karina Tumewang. Silakan dicek Instagramnya, bisa banyak motivasi. Follow ya. Terima kasih juga Mas Darihan Mubarak, mungkin ya dicek Instagramnya juga. Jangan lupa juga follow KCY YRC. Mungkin adik-adik mahasiswa atau calon mahasiswa di sini saya belajar yang lain bisa nih ikut kelompok studi ekonomi Islam biar lebih ngerti nih tentang agama kita sendiri, seperti itu. Jangan lupa juga follow @melusinau.id. Melusinau ya, bahasa Jawa. Seperti itu. Mungkin sekian ya dari saya. Terima kasih banyak. Jangan lupa, jangan live group dulu ya dari grup WA. Silakan isi dulu live chatnya. Ditunggu nanti baru keluar dari sini. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mbak Iin. Ya, sama-sama. Terima kasih semua. Let's say alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Saya selaku moderator Lu'liyatul Mutmainah dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kurang ya, pembicara yang kurang berkenan, peserta kurang berkenan atau bagaimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya kembalikan ke panitia barangkali ada informasi. Saya izin live ya. Oke, Mbak Yunice. Saya juga izin berarti ya. Ya. Terima kasih Mas Darihan. Oke. Ya. Terima kasih, mohon maaf kalau banyak. Assalamualaikum. Ya, selamat menjalankan sholat asar. Rihan. Mbak Iin, terima kasih. Sama-sama Mbak Aulia. Teman-teman KC, terima kasih ya. Teman-teman Melusinau, terima kasih. Iya, Ya, terima kasih terima kembali. kasih.